dengan tema The Role of Overseas Education in Shaping Indonesian Future Leader. Apa kabar hadirin sekalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terus tetap semangat dalam berkegiatan sehari-hari. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana Yahya. Saat ini saya merupakan undergraduate student di Nantong University, China. Yang hari ini mendapatkan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk menjadi pembawa acara dan akan menemani teman-teman sekalian yang ada di rumah untuk bersama-sama menyimak dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Para hadirin sekalian, pada pagi hari menjelang siang ini kita sudah kedatangan tamu dan narasumber yang sangat luar biasa. Izinkan saya menyapa dan menyambut terlebih dahulu kepada yang saya hormati Bapak Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Kepada yang saya hormati Bapak Apo Ibrahim Saragi, selaku perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor. Kepada yang saya hormati Bapak Alwi Rustam, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Kepada yang saya hormati Bapak Faru Ibnu Haki, selaku Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia periode 2021-2022. Kepada yang saya hormati Bapak Zafran Ahmaderi Arif, selaku Direktur Direktorat Velari PPI Dunia. Dan tentunya yang saya banggakan kepada seluruh para partisipan dalam kegiatan pagi hari ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Pastinya partisipan di sini telah mengetahui ya bahwa perkembangan zaman menciptakan berbagai peluang dalam mencapai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dinamika pendidikan yang terus berkembang menarik masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pengalaman dan pendidikan demi mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional. Hal ini seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat Indonesia dalam melanjutkan pendidikan pada taraf internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat sebanyak 25.000 mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hal ini terbukti bahwa Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia memiliki 60 PPI negara yang tersebar di seluruh dunia. Atas dasar inilah lahirlah program yang bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia X Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia dengan tema The Role of Overseas Education in Shaping Indonesian Future Leader. Program ini diharapkan memberikan sebuah wawasan kepada masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri yang diinisiasi oleh Festival Luar Negeri Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Para hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini kita buka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama kita bakal ada pembukaan, dilanjutkan kata sambutan dari Koordinator PPI Dunia, dilanjutkan acara ketiga keynote speech dari Wali Kota Bogor, dilanjutkan pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber yang luar biasa tentunya sudah hadir pada pagi hari ini. Lalu kita bakal ada penutup dan memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Faruk Ibnu Haki selaku Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kepada Bapak Faruk Ibnu Haki, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Adit. Saya coba izin suara saya jelas ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wali Kota Bogor sekaligus Ketua APEKSI, Bapak Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif APEKSI, Bapak Alwi Rustam, dan juga Bapeda Kota Bogor, Bapak Apo Ibrahim, dan juga rekan saya, Mas Zafran dari Velari, Direktur Velari,
dan juga moderator, MC, dan juga rekan-rekan semuanya yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih atas perkenannya untuk hadir pada hari ini, khususnya kepada Pak Wali Kota, Pak Bima Arya, dan juga Direktur Eksekutif Pak Alwis Rustam, dalam kegiatan kolaborasi antara APEXI dan PPI Dunia yang bertemakan The Role of Overseas Education in Shaping Indonesia Future Leader. Ini menjadi suatu kesempatan yang sangat luar biasa buat kita untuk belajar, untuk mengetahui, bahkan untuk mencoba menyemangati kita semuanya yang belajar di Indonesia, di luar negeri, untuk bisa mampu belajar kepada para senior, bahkan yang sudah mengabdikan dirinya di Indonesia, yang saat ini juga telah menjadi pemimpin. Ini tentunya akan menjadi suatu penyemangat buat kami semuanya yang saat ini sedang belajar studi di luar negeri, untuk ketika nantinya kita semuanya akan berkontribusi ke Indonesia, khususnya bagi mereka yang saat ini statusnya adalah sebagai seorang ASN. Bagaimana sih kita semuanya bisa mampu ketika setelah belajar, selesai studi dari luar negeri, ini akan mampu untuk menjadi seorang leader. Leader di mana? Baik itu minimal itu kita bisa berada di menjadi seorang leader di wilayahnya kita, ataupun yang paling dekat di kampung kita sendiri, misalkan sebagai contoh. Nah, ini kolaborasi dengan APEXI ini adalah menjadi suatu inisiasi yang sangat luar biasa bagi kami, dan kami sangat mengapresiasi dengan hadirnya kolaborasi ini. Tentunya akan menjadi penyemangat buat kita untuk bisa mengembangkan diri, sekaligus untuk bisa menjadi tempat penempaan diri kita, khususnya di PPI Dunia, menjadi kawah candera di muka, untuk nantinya kita ke depan akan mampu berkontribusi untuk Indonesia. Dengan begitu, saya yakin ketika kita sudah mampu untuk berkomitmen, untuk berkolaborasi, bahkan untuk berkontribusi untuk Indonesia, besar harapan nantinya kontribusi yang diberikan ini akan mampu untuk membersamai Indonesia Emas 2045. Karena ketika kita melihat jumlah total populasi kita yang saat ini berdasarkan survei nasional itu 270 juta jiwa, 70%-nya adalah kita berusia produktif. Tentunya ini akan menjadi suatu beneficial, yaitu bonus demografi kita yang saat ini sedang kita alami saat ini nantinya. Dengan total 70% yang saat ini adalah usia produktif, berdasarkan survei nasional saat ini adalah sekitar 12% berada di perkotaan sedang mengalami studi di perguruan tinggi, dan di pedesaan itu 7%. Artinya ini masih jauh dari kata tinggi untuk para pemuda yang saat ini sedang berkuliah di perguruan tinggi. Dan hanya sekitar 80.000 sampai 120.000 orang saja yang berkuliah di luar negeri. Ini artinya adalah menjadi kesempatan yang sangat luar biasa buat kita semuanya yang saat ini sedang studi di luar negeri, untuk menjadi duta bangsa, untuk menjadi agent of change, agent of social, agent of control, ketika ke depan nantinya kita akan mampu balik ke Indonesia untuk berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing. Ke depan kami di PPI Dunia akan selalu mencoba bersinergi dengan unsur pentahelix, yang mana di dalamnya adalah pemerintah, dan di sini kami sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan APEXI sebagai asosiasi menaungi pemerintah kota seluruh Indonesia ke depan nantinya. Dengan begitu, kita akan mencoba menjalin suatu kerjasama strategis yang lebih bisa bermanfaat ke depannya, khususnya untuk pembangunan dari bawah, yaitu dari kota untuk ke Indonesia. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada salah kata ataupun salah hilaf dalam penyampaian kata, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, sekaligus Ketua APEXI dan Direktur APEXI, Pak Alwis Rustam dan Pak Apo, dan Mas Zafran sebagai narasumber.
Semoga dengan kegiatan hari ini bisa memberikan insight, bahkan motivasi buat kita semuanya, kontribusi apa yang akan bisa kita berikan kepada Indonesia ketika kita akan balik ke Indonesia menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan nantinya. Terima kasih, dan ini juga menjadi best practice kepada kita semuanya, karena Pak Wali Kota ini adalah mantan Ketua PPI Australia. Ini menjadi suatu bukti empirik bahwa setelah lulus dari PPI menjadi pemimpin di Kota Bogor dan sekaligus menjadi pemimpin di Apexi ini nantinya. Ini adalah best practice buat kita, panutan kita Pak Wali Kota ini, sehingga ini kita akan banyak belajar apa arahan dari Pak Wali Kota nantinya sekaligus Ketua Apexi. Terima kasih, selamat berwebinar dan selamat bertalkshow. Ini sesuatu yang sangat ditunggu oleh kita semuanya. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Fakruk Ibnu Haki atas kata sambutannya. Sukses selalu untuk PPI Dunia. Sehat selalu Mas Fakruk. Baiklah para hadirin sekalian, acara selanjutnya ini kita bakal mendengar keynote speech dari Bapak Bima Arya, selaku Wali Kota Bogor dan Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Kepada Bapak Bima Arya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Saudara Moderator Aditya Yahya, yang saya hormati Koordinator PPI Dunia, Saudara Fakruk Ibnu Haki, Pak Alwis Rustam, Direktur Eksekutif Apexi, yang juga mantan aktivis PPI Australia, dan semua teman-teman yang hari ini bergabung di webinar. Ada dua hal yang menurut saya sangat berpengaruh pada kunci kesuksesan atau karir seseorang. Yang pertama adalah kombinasi antara karakter dan kompetensi, dan yang kedua adalah keseimbangan atau kombinasi antara fixed dan mindset. Yang pertama, terkait dengan kompetensi dan karakter. Penguasaan textbook adalah kompetensi. Skill berbicara adalah kompetensi. GPA, IPK, tesis doktor, itu adalah kompetensi. Tetapi menjadi koordinator PPI Dunia, menjadi aktivis mahasiswa, memimpin organisasi besar, it's all about karakter. Nah, yang kedua, fixed dan mindset. Fixed adalah pola pikir yang sangat tertutup, yang sangat pasti. Kalau ada istilah lain, barangkali pas kita istilahkan dengan kata jumut, picik atau sempit, nggak terbuka dari ide-ide lain. Lawannya adalah open mindset, wawasan yang terbuka, wawasan yang lentur, yang adaptif. Perjalanan hidup saya membuat saya menyimpulkan bahwa dari dua dimensi ini, the most vital ingredients to be on top untuk menuju puncak adalah karakter, bukan kompetensi. Open mindset, bukan fixed mindset. Banyak orang-orang cerdas, orang pintar, tapi tidak berkarakter. Nggak jadi apa-apa. Banyak orang pas-pasan IPK-nya, prestasi akademiknya biasa, tapi memiliki karakter kuat, kemudian menjadi seseorang. Banyak juga orang pintar ketika sekolah, tapi tidak berkembang, karena cenderung narrow-minded. Tapi banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi karena selalu terlatih untuk berpikiran terbuka, memiliki perspektif yang sangat lentur, maka dia akan mentas, akan menuju ke puncak. Nah, disinilah saya melihat orang-orang yang memiliki kesempatan ke luar negeri punya kelebihan dalam dua hal ini.
luar negeri ini bukan hanya sekedar mengerjakan assignment, esai, deadline tugas, kemudian mengejar angka-angka akademik, bukan. Keluar negeri adalah kesempatan untuk membangun karakter. Keluar negeri ada kesempatan untuk memperluas cakrawala. Perspektif dibuka, tidak sempit dan tidak jumud. Banyak alumni-alumni luar negeri yang kemudian kita lihat perjalanan karirnya baik, ya ini karena ketika di luar negerinya nggak hanya habis waktu di perpustakaan saja, tetapi juga berdinamika, berorganisasi, bergaul, dan sebagainya. Sehingga karakter terbentuk di situ. Ada teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter manusia. Satu teori adalah teori lingkungan yang mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di negara 4 musim ini cenderung tumbuh menjadi fighters, cenderung menjadi survivors, menjadi inisiator, menjadi inovator, dibanding orang-orang yang hidup di negara-negara dengan satu iklim saja misalnya. Ini yang kita alami. Kita harus berhitung dengan cermat. Kalau musim dingin, bagaimana bisa survive secara ekonomi, bagaimana mengatur waktu, jadwal, dan sebagainya. Kemudian kita juga terbiasa mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan sebagainya. Saya sering titip ke mahasiswa yang akan keluar negeri kesempatan, bukan hanya capacity building, tapi networking dan karakter building. Kalau hanya soal kompetensi saja, ya sekarang semuanya bisa by distance, bisa baca Gstore, bisa baca jurnal secara online. Tetapi berdiskusi, berdialog dengan orang-orang yang pemikirannya berbeda, dari spektrum kiri, spektrum kanan, mengelola organisasi, berhubungan dengan embassy, mencoba untuk survive ketika stipendnya seret gitu ya, mencoba mengakali untuk bisa hidup, itu hal-hal yang lain yang luar biasa. Bung Karno, Bung Hatta, Nasir, Hatta, semuanya itu adalah orang-orang yang cita-cita besarnya itu tumbuh di luar negeri. Baru umurnya 24 ketika memimpin dan membentuk organisasi besar yang menghimpun orang Indonesia. Jadi para pelajar di luar negeri itu adalah krim de la krim. Orang-orang yang sangat selektif terpilih yang memiliki kesempatan untuk dibangun karakternya. Nah, tapi itu dengan catatan ke luar negeri bukan hanya sekedar belajar saja, tapi berdinamika di situ dan mengalami banyak peristiwa yang kemudian menjadi pribadi yang lebih matang. Kalau ke luar negeri tapi nggak aktif organisasi, kalau ke luar negeri nggak nyoba ngapa-ngapain, nggak punya karakteristik yang nggak dapat apa-apa juga gitu. Saya bersama teman-teman PPI mengalami bagaimana kita harus membagi waktu antara pruning, antara fruit picking, dengan barbecue, dengan pengajian, dengan diskusi, berdebat dengan teman-teman dari Indonesia Timur, berdiskusi dengan teman-teman dari Aceh, semuanya itu membangun karakter. Sesuatu yang barangkali di Indonesia kita tidak dapatkan itu. Ya, kalau hanya tinggal di Bogor seumur-umur, kalau hanya mentok di Bandung saja, ya barangkali tidak akan memiliki kesempatan untuk bertukar pikiran, memahami jalan pikiran orang yang sangat berbeda dari Sabang sampai Merauke, dan itu kita punya kesempatan di sana. Kita dilatih juga untuk berinteraksi dengan pejabat, kalau tamu dari Indonesia. Kita digojlok mentalnya juga untuk bisa menembus jaringan-jaringan internasional dan lain-lain. Jadi kesempatan yang luar biasa. Makanya saya selalu sarankan, kalau ada kesempatan, kalau memungkinkan, ambil peluang untuk keluar negeri. Karena disitulah kita akan dibangun karakternya. Dan di luar negeri inilah saya merasakan bahwa kita memiliki kemewahan untuk mendapatkan helikopter view atas negara kita yang tercinta, Indonesia. Kalau kita hanya di Indonesia, kita ibarat ada di lapangan becek yang tidak bisa melihat dari jauh secara objektif. Tetapi dari kejauhan, dari Australia, dari Inggris, dari Amerika, kita memiliki helikopter view terhadap apa yang terjadi di tanah air. Dan ini melatih kita untuk menjadi pengamat yang baik, untuk memiliki analisis yang baik, untuk menjadi konseptor, sekaligus untuk menyusun action kita terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di tanah air. Dan ini
betul-betul bisa dibangun ketika kita memiliki jarak yang cukup. Kalau kita kuliah di Indonesia, maka ada kemungkinan kita terdistorsi dengan orang-orang yang memiliki kepentingan, ada ormas, ada aktivis, sebagainya. Tapi ketika kita di luar, kita cukup punya kemewahan dalam hal waktu, memiliki amunisi di sana untuk menajamkan pisau analisis kita. Ada peristiwa di Indonesia, cari teorinya, kita coba jelaskan, kita analisis, kita diskusikan. Nggak ada yang lebih nikmat daripada bisa menjelaskan apa yang terjadi di tanah air dengan pisau analisis yang canggih dengan kaidah teori-teori yang kita miliki di luar negeri. Kira-kira begitu. Dan di luar negeri juga kita memiliki waktu yang sangat cukup untuk menikmati hidup yang berkualitas. Ya, sekali lagi kalau kita memang sadar bahwa hidup berkualitas itu penting, cukup olahraga, cukup bergaul, sehingga perspektif kita luas, pikiran kita bersih, dan sebagainya. Jadi saya kangen masa-masa sekolah di Australia, di luar negeri, aktif itu masa-masa paling indah, masa-masa yang paling mengesankan, dan mudah-mudahan teman-teman yang sekarang sekolah di luar negeri, walaupun di masa pandemi, tetap mendapatkan kesempatan untuk membangun karakter, tidak hanya kompetensi, dan memperluas perspektif, serta mengasah nasionalisme kita, identitas kita sebagai bangsa yang besar, sebagai calon pemimpin-pemimpin pada masanya nanti. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bima Arya atas waktunya, kesempatannya pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Kita berdoa bersama-sama ya teman-teman, semoga pada saat kembali ke Indonesia, pelajar Indonesia dengan segala kompetensi dan perspektifnya dapat berkontribusi dan bersinergi, tidak hanya bagi pemerintahan daerah, namun juga untuk bangsa Indonesia. Baiklah, acara yang selanjutnya, yakni acara yang kita nanti-nantikan pada kegiatan pagi hari ini, yakni pemberian materi dengan tema The Role of Overseas Education in Shaping Indonesian Future Leader. Sekaligus kita bakal diskusi nih dan tanya jawab dengan narasumber yang luar biasa. Namun, selain hari ini kita memiliki pembicara yang luar biasa, tentunya di sesi ini kita bakal ditemani dengan moderator yang gak kalah keren nih. Langsung saja kita sambut Mas Dian Ramadan selaku Ketua Bidang Festival Pendidikan Velari PPI Dunia. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak Mas Adit untuk pemberian area untuk di acara selanjutnya. Pertama-tama saya izinkan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Dian Ramadan. Saya akan membawa sesi kali ini sebagai moderator, dan sekedar background aja, kalau misalnya sekarang saya sedang juga menempuh studi di pendidikan di Beijing Institute of Technology, jurusan Computer Science, dan sedang menempuh di tahun terakhir. Mungkin itu sekilas dari perkenalan saya. Mungkin kita bisa langsung membawa di sesi talkshow ini, yang kita sudah kehadiran narasumber-narasumber yang cukup inspiratif, yang cukup bisa menjadikan panutan kita untuk belajar di sesi kali ini. Gitu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dulu dari speaker pertama yang akan ada di sesi talkshow kali ini. Pertama itu ada Bapak Alwi Rustam. Bapak Alwi Rustam ini merupakan Direktur Eksekutif dari Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia, dan beliau juga pernah menempuh studi di Universitas Indonesia, program magister dengan jurusan Manajemen Pembangunan Sosial, dan dilanjutkan setelah itu melanjutkan studi di Australia, di Flinders University, dengan mengambil jurusan dengan Master in International Development Study and Communication for Social Change. Dan yang speaker yang kedua itu kita kedatangan dari Bapak Apoh Saragi. Bapak Apoh Saragi ini merupakan aparatur sipil negara yang sekarang bekerja di Bapeda Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kota Bogor. Bapak Apoh ini dari background pendidikannya meraih gelar Master of Science in Economic di Vrije Universiteit Amsterdam di Belanda. Dan untuk narasumber yang ketiga ini yaitu adalah Mas Zafran Arif, yang saat ini sedang menempuh studi Applied Math di
Constituent State University dan sekarang sedang menjabat sebagai Direktur Direktorat Festival Luar Negeri. Nah, dilihat dari background-nya beliau-beliau ini, dari Pak Alwis, dari Pak Apo, dan juga Pak Zafran, kita bisa melihat bagaimana perspektif pandangan yang akan berbeda-beda. Dari Pak Alwis, yang juga merupakan dari lulusan dari Australia, yang itu merupakan representatif dari benua Australia, Pak Apo yang juga dari benua Eropa, dari Belanda, dan juga Pak Arif, ya, Bapak Zafran Arif yang dari Amerika. Jadi ini mungkin ada perspektif yang mungkin berbeda dari 3 negara ini ataupun 3 benua yang mungkin juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga dari karakter-karakter dari negara-negara inilah kita nanti mungkin bisa bagaimana sih merumuskan atau bagaimana sih role education dari 3 negara ini untuk bisa membentuk future leader yang untuk akan kita mengabdi untuk pada bangsa Indonesia. Dan di Pak Alwi dan Pak Alwis dan Pak Apo ini sejauh ini sudah saat ada mengabdi nih untuk bangsa dan negara, dan sementara Pak Zafran sedang menempuh studi. Jadi 2 perspektif 2 inilah yang coba kita untuk korelasikan bagaimana Pak Alwis dan juga Pak Apo yang sudah memiliki pengalaman bisa memberikan statement atau mungkin bisa memberikan bagaimana dari segi perspektif milenial yang nanti akan dibawakan dari generasinya Zafran. Dan bagaimanapun juga dari segi generasinya Zafran, Pak Zafran juga bisa melihat bagaimana untuk melihat perspektif yang akan untuk kemudian untuk future leader di masa depan. Nah, untuk yang pembahasan pertama sebenarnya saya ingin itu sekedar dari intro dari saya sih sebenarnya lebih awalnya. Mungkin yang ingin saya tanyakan pertama nih Pak, terutama saya berada duduk ke Pak Alwis. Kira-kira dari perspektifnya Pak Alwis nih, apa sih Pak yang di benak Pak Alwis pada saat itu? Kenapa akhirnya ingin memilih untuk melanjutkan studi di pendidikan luar negeri? Apa sih yang dicari sama Pak Alwis itu tentang pendidikan luar negeri? Kayak gitu. Silakan Pak Alwis. Terima kasih Pak moderatornya, Mas Adian ya? Ya, Mas Dian Pak. Betul. Mas Dian, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu, ini tadi menarik ya dari Bro Faruk. Saya panggilnya Bro aja ya, brother ya. Walaupun nggak ada sisters nih kayaknya di sini. Saya ingin menjawab singkat-singkat saja. Pertama mengenai apa motivasi awal ya, kenapa milih ke luar negeri. Saya itu sebenarnya sejak fresh graduate S1 saya ya, dulu di Filsafat Ciputat, terus berusaha ingin ke McGill, ada dulu di Kanada ya, terus segala macam Islamic Studies atau nggak pernah lulus calon dosen segala macam. Akhirnya saya nyerah, saya akhirnya ngambil S2 di UI yang tadi disebut. Nah, tiba-tiba kira-kira 4 bulan lagi mau selesai tesis saya itu dapat beasiswa Ausaid gitu ya. Kebetulan pacar saya juga dapat Ausaid. Udah saya buru-buru nikah sebelum berangkat bareng dia, jadi bareng-bareng dapat scholarship gitu. Motifnya apa? Ya saya tadi banyak di benak saya. Kalau ditanya apa di benak saya itu, justru saya mulai saja dari yang Pak Wali bilang tadi, Kang Bima. Beliau kan bilang bahwa kesempatan membangun karakter itu ya dicari juga medannya yang pas gitu. Belajar sih biasanya bisa di mana saja kan gitu. Cuman sejak dulu hingga sekarang itu kan memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa ada nilai plus, ada privilege, ada kebanggaan bagi yang mampu mengenyam pendidikan lebih tinggi gitu kan. Apalagi punya medan yang mampu berpeluang lah katakan gitu, seperti Pak Bima bilang tadi itu helikopter view-nya itu bisa dapat gitu. Jadi bird angle ya, cara pandang yang lebih nggak di lapangan becek di kungkungan tertentu. Nah, walaupun sebetulnya teman-teman pendidikan kita di enabling environment perguruan tinggi kita di Indonesia juga sebenarnya udah bersaing secara world class ya. Tapi tetap atmosfer hidup sambil belajar di luar negeri itu memang hanya bisa menjadi pengalaman yang kalau memang nyata-nyata kita berinteraksi dan ada sentuhan interaksi peradaban atau cross culture langsung kan, seperti yang teman-teman pernah hadapi atau sedang hadapi saat ini. Jadi itu motifnya betul-betul itu, bukan gelar kalau saya, karena saya juga nggak ingin bekerja di posisi yang mengutamakan gelar atau jabatan. Kalau profesional itu kan pengennya tuh dia tuh diukur dari outcome dan KPI segala macam itu dari deliverables ya. Jadi bukan gelar kemudian bisa jadi
dekan, rektor atau apa. Saya tidak dalam posisi profesional untuk bekerja seperti itu. Makanya ini harus benar-benar bukan hanya sekedar tadi yang Kang Bima bilang, tidak hanya kompetensi yang dari angka-angka kuliah, tapi justru dari karakter building. Gitu. Nah, saya pikir ya dicarilah medannya yang pas. Nah, alhamdulillahnya itu tadi kebetulan aja usaha harus keras ya, masukin sana, masukin lamar sini, masuknya dan saya pun akhirnya walaupun di Flinders di sebuah kota kecil di Adelaide, South Australia, tapi tiap bulan itu keliling sama teman-teman PPI yang lain, Kang Bima, ada Mas Mustafa, ada Mas Felix Wangga, ada teman-teman itu keliling state-state yang ada di Australia. Dan inisiatif-inisiatif ada PPI dunia itu sebenarnya udah mulai juga waktu itu. Kita juga menghidupkan PPI yang sempat off gitu ya sejak tahun 80-an. Dan itu sebetulnya lebih karena kegairahan ingin mendapatkan momentum karakter building values milius atau lingkungan yang pas. Enabling environment-nya mendukung untuk karakter building. Itu mungkin, Mas. Oke. Terima kasih Pak Alwis. Tadi cukup menarik ya, saya juga sepakat juga kalau misalnya apa yang juga ada disebutkan oleh Kang Bima Arya juga kalau misalnya ada dua hal yang paling utama, yaitu adalah kompetensi dan juga karakter. Dan menurut saya pendidikan luar negeri itu adalah merupakan salah satu privilege untuk kita semua untuk bisa membangun karakter yang lebih luas lagi. Nah, tapi saya ingin Mas Dan sedikit sebelum pindah ke Pak Apo atau ke Mas Zafran ya. Tapi ada anomali juga loh teman-teman, Bapak Ibu ya, nih teman-teman dari Pemkot juga. Ada anomali yang layak kita angkat juga di sini gitu, bahwa tidak selalu pendidikan luar negeri itu menghasilkan hal-hal positif yang sepertinya seharusnya yang dibahas oleh Kang Bima tadi gitu. Itu dia nggak menyerap kemajuan di tempat negara maju itu kadang-kadang. Itu kan kita tahu ya, kita datang ke sebuah daerah yang disiplin, broad-minded gitu ya, profesional, open-minded tadi yang Kang Bima bilang itu. Terus toleran, humanis, apalagi semua ada humble, visioner bahkan ya. Dan semua karakter baik itu di tempat-tempat negara mereka belajar ketika pulang, itu sedihnya itu. Kadang-kadang malah ini yang saya alami ya, nggak tahu di teman-teman alami. Justru malah pulang-pulang lebih childish, lebih angkuh, lebih intoleran, lebih arogan, bahkan lebih lebih eksklusif. Nepotismenya lebih menggila, gaya-gaya eksklusivisme yang ya bahkan rasis ya. Ini saya cerita pengalaman teman-teman saya sendiri gitu. Jadi nggak berbanding lurus juga kadang-kadang. Nah, itu apa artinya? Itu penekanan tadi mungkin bahwa kita di luar negeri memang harus memanfaatkan semampu mungkin menyerap. Gitu. Dimanapun kayaknya, nggak hanya di luar negeri kalau menurut saya. Jangan sampai kita hilang dari visi, bahkan jangan pulang tuh malah jadi nggak humanis, jangan jadi malah korup dan lemah integritas gitu ya, jangan gitu. Justru kan seharusnya kita menyerap itu, tapi pulangnya mohon maaf dibanding dia sebelum berangkat lebih intoleran, lebih tidak humanis gitu. Nah, itu tuh catatan mungkin ada anomali seperti itu dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal demikian kan gitu. Lanjut Mas, sorry. Terima kasih Pak Alwis. Tadi saya kira itu udah pembicaraan yang cukup daging ya. Bagaimana tentang karakter-karakter yang tadi di-mention sama Pak Alwis itu yang bisa membentuk bagaimana Indonesian future leader ke depannya seperti apa dari pendidikan luar negeri. Itu tadi udah di-spill, udah dikasih tahu sedikit oleh Pak Alwis. Saya ingin berlari dulu ke Pak Apo nih. Pak Apo ini background-nya adalah aparatur sipil negara dan juga pernah mengalami pendidikan luar negeri di Belanda dan sekarang beliau pun juga melanjutkan studi S3-nya di Indonesia nih. Ini cukup menarik sih. Aku ingin bagaimana sih Pak dari perspektifnya Apo melihat sebuah irisan dari pendidikan luar negeri dan pendidikan Indonesia itu jika dikombinasikan itu akan menghasilkan seperti apa sih Pak kayak gitu. Kita mungkin bisa pasti ya dari Pak Apo lagi punya ada perspektif dari pendidikan luar negeri ya dan juga dari pendidikan di dalam negeri kan. Ya itu pasti punya karakternya masing-masing. Nah, kira-kira dari perspektifnya Pak Apo lagi ini gimana sih melihat pendidikan luar negeri dan pendidikan dalam negeri itu jika dikombinasikan itu akan menjadikan yang seperti bagaimana
untuk bisa membantu karakter ataupun membentuk karakter dari ataupun juga kompetensi tersebut. Silakan Pak Aku. Oke, terima kasih Dian. Eh, Pertanyaannya sangat ini ya, sangat tajam pertanyaannya ya. Jadi perspektif apa yang saya bisa mungkin bandingkan dengan perspektif pendidikan di Indonesia. Jadi eh, mungkin gini ya, kalau di 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 Belanda itu eh, kecepatan belajarnya itu bagi saya lebih cepat ya dibandingkan di perbandingnya mungkin di Universitas Indonesia di UI. Karena saya double degree juga di UI setahun, di Amsterdam setahun. Jadi kalau di UI itu kita buku makroekonomi yang tebal itu untuk satu semester, untuk 1 tahun 2 semester. Kalau di Belanda itu untuk 3 bulan di apa ya diajarkan. Jadi saya melihat perbandingannya di situ, bahwa di luar negeri itu, di Eropa lah mungkin ya, cenderung lebih cepat. Kenapa gini? Apakah yang mana yang lebih bagus itu menurut saya gitu kan? Kalau kita tanyakan yang mana yang lebih bagus, yang di UI apa yang di Belanda cara belajarnya? Kalau menurut saya sih itu tidak bisa dijawab yang lebih bagus di UI atau di Belanda. Tapi yang saya lihat itu kalau di Belanda itu kan kampus itu nyiapin supply mahasiswa-mahasiswa yang kritis, yang vokal, yang well educated gitu. Tapi di Belanda itu banyak juga ininya demand untuk mahasiswa-mahasiswa yang berpikir kritis itu juga tinggi. Dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga penelitian, baik yang di-endorse oleh kampus itu sendiri ataupun lembaga-lembaga internasional yang memang sudah banyak head centernya di Eropa gitu kan. Jadi konsentrasi saya waktu itu kan di economics juga, ilmu ekonomi. Nah, pernah tuh saya coba lamar ke sebuah lembaga penelitian di sana, dan itu hasil endorse dari dosen-dosen di sana gitu kan. Jadi artinya saya lihat demand atau permintaan untuk mahasiswa-mahasiswa S2 di sana itu sudah sangat terbuka luas peluangnya. Jadi di situ saya lihat perspektif pendidikan yang mungkin bisa kita iriskan dengan di Indonesia. Sementara kalau di Indonesia mungkin ya menurut saya kita lebih dibekali untuk memahami konsep, terus bisa membuktikan konsep itu baik secara matematis ataupun secara grafis, yang mana memang itu sangat penting gitu kan. Tapi menurut saya kita minusnya dari segi setelah graduated itu, contohnya untuk anak-anak ilmu ekonomi, anak manajemen itu, atau yang interest di governance, interest di leadership, interest di charity gitu kan, donation, fundraising. Nah itu kemana mereka, kemana ditampungnya di Indonesia di mana gitu kan. Sementara kalau di luar negeri, di Eropa lah paling tidak, itu bahkan senternya di sana. Jadi itu yang menurut saya salah satu plusnya ketika kita studi di luar. Apalagi kalau kita tidak punya ikatan dinas gitu ya, kita bisa lebih punya modal untuk apply ke lembaga-lembaga penelitian di luar negeri, sehingga kita bisa lebih termanfaatkan ilmunya. Itu mungkin kira-kira jawaban sepintasnya, Dian. Oke, terima kasih Pak Ahwo. Mungkin kalau misalnya 20% mungkin tadi tentang perihal tentang aksesibilitas yang mungkin di Eropa itu ataupun di Eropa itu mungkin lebih terbuka, dan juga jejaring connection dari dosen itu mungkin juga bakal membantu kita untuk mungkin publikasi karya ataupun lain sebagainya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Ahwo ya. Dan di Indonesia pun, kalau misalnya pun di Indonesia pun sebenarnya pun Indonesia juga punya yang akses seperti itu. Tapi kalau misalnya bicara tentang peluang,
mungkin peluang di Eropa ya, atau mungkin peluang untuk kuliah di luar peluang di luar negeri untuk jenjang selanjutnya ataupun follow up selanjutnya itu akan jauh lebih terbuka dan juga lebih lebar ya kesempatannya. Iya, kan ada beberapa temuan itu ya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Kalau kita cari kata kunci gitu kan, kata kunci di jurnal-jurnal yang internasional, kata kunci Indonesia itu berada di 10 besar. Jadi artinya memang Indonesia itu kita masih menjadi objek dari penelitian di internasional ini. Nah itu kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa artinya subjeknya kita belum jadi subjek penelitian-penelitian di dunia. Jadi ya artinya memang yang menampung itu ya banyaknya memang di khususnya di Amerika ya. Kalau kita di Eropa juga dosen-dosen itu lebih cenderung refer to jurnal yang ada di USA. Jadi masabnya masih ke Amerika juga sih. Jadi memang still lah the best itu memang USA lah menurut saya. Menarik. Nah, tadi Pak Apoh berbicara tentang USA. Nah, salah satu speaker kita ini juga sekarang sedang menempuh studi di Amerika, tepatnya di Washington University, dan mengambil jurusan Applied Math. Nah, dari perspektif Mas Zafran sendiri nih, Mas Zafran sendiri bagaimana sih melihat edukasi ya, atau mungkin education yang ada di Amerika itu bisa menumbuhkan jiwa kompetensi yang mungkin itu juga bisa menjadi yang bisa layak untuk ditiru nih untuk terutama untuk Universitas Indonesia ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, dari perspektif Mas Zafran, kira-kira bagaimana nih yang mengalaminya langsung studi di Amerika Serikat gitu? Baik, thank you Mas Dihan atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin izin menyapa dulu ya nih Bapak Wali Kota, Pak Bima Arya, Mas Faruk, Pak Alwis, Pak Apoh. Ini pertanyaannya menarik nih, seru juga. Jadi untuk di Amerika sendiri, mungkin ada banyak sih yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tanamkan di Indonesia. Salah satunya mungkin adalah kita tidak berbicara tentang kompetensi sih, lebih ke arah karakter. Mungkin tadi Pak Bima kan berbicara juga tentang karakter ya. Karakter orang Amerika itu sangat gigih mereka. Jika mereka memiliki motivasi yang jelas, mereka akan gigih dan serius untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Contohnya saja jika di perkuliahan. Fun fact-nya orang Amerika itu sekitar berapa ya? Kemarin saya cek datanya sekian puluh % itu tidak mampu kuliah. Bahkan yang sudah berkuliah pun mereka tidak punya uang untuk membayar uang tuition-nya, untuk membayar SPP-nya, UKT-nya. Mereka biasanya meminjam uang dari bank yang bisa disebut student loan ataupun dari beasiswa juga ada beberapa. Dan dengan adanya tekanan-tekanan itu, tekanan hutang ke bank, tekanan untuk mendapatkan nilai bagus agar beasiswa tetap ada, itu ada di diri orang Amerika. Maka mereka lebih serius dalam belajar ketika di kelas. Terus juga kita bisa belajar juga terkait bagaimana orang Amerika itu bersosialisasi. Mungkin kita bisa tahu ya orang-orang Amerika itu atau orang-orang di luar negeri ini kan cenderung individualis orangnya, cenderung lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain. Padahal sebenarnya jika kita berpikir menggunakan kacamata seperti itu ya bisa aja mereka emang individualis orang-orangnya. Tapi juga ketika mereka sedang bersosialisasi sama orang, butuh sosialisasi sama orang, mereka akan lebih sopan bisa dibilang dibanding orang di Indonesia. Dan itulah hal-hal yang perlu kita pelajari juga di Indonesia. Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana cara kita nge-treat orang lain dengan respect, kita menghormati orang lain, entah itu umurnya lebih tinggi daripada kita, ataupun di bawah kita, ataupun setara. Orang Amerika itu sangat menghargai, sangat merespek lawan bicaranya. Bahkan skalanya misalkan dosen dengan mahasiswa. Dosen di sini itu sangat menghargai mahasiswa. Jika mahasiswanya ingin berdiskusi, pasti di-okein, diiyakan sama dosennya gitu. Nggak ada tuh istilah kayak misalkan mahasiswa dengan dosen berbeda pendapat, debat, terus mahasiswanya dikasih nilai F gitu atau D gitu, nggak ada ceritanya. Di Amerika ketika emang ada perbedaan pendapat antara mahasiswa dengan dosen, saya pun pernah berdebat dengan dosen saya, dan dosen saya bilang, saya hargai pendapat Anda. Pendapat saya seperti pendapat saya itu saya hargai itu, dan fine aja gitu setelahnya.
kita punya pendapat masing-masing dan kita saling menghargai, saling merespek gitu. Jadi yang bisa kita pelajari adalah tadi itu pertama kegigihan. Kita harus memiliki motivasi yang jelas. Kalau misalnya orang Amerika tadi kan saya ambil contohnya emang dari tekanan ya motivasinya itu. Cuman jika mereka memiliki motivasi lain itu dan mereka selalu mencari motivasi orangnya. Saya sejauh ini belum pernah melihat gitu orang-orang yang lack of motivation gitu, yang di kampus ada orang malas-malasan, itu saya jarang ngeliatnya. Pasti pada serius-serius semua. Paling ada ya 1-2 orang lah mungkin di setiap kelas, cuman jarang banget. Biasanya mereka sangat well motivated, gigih banget orang-orangnya, dan juga yang paling penting mereka merespek satu sama lain gitu. Terima kasih. Cukup menarik sekali ya. Jadi kita bisa tahu ya bagaimana, mungkin kalau misalnya tadi yang disampaikan Zafran, mungkin bagaimana memposisikan orang Amerika yang sedang studi dari mungkin yang tadi masalah biaya, mungkin banyak orang yang kurang biaya hingga mereka pinjam loan ataupun lain sebagainya, dan itu bisa menjadi suatu motivasi ya buat mereka untuk bisa menjadikan sebuah pendidikan itu di Amerika itu adalah sebuah privilege ataupun sebuah kebanggaan tersendiri. Iya. Bahkan untuk orang Amerika sendiri itu privilege loh, kuliah itu. Oh, privilege ya? Iya. Mereka sangat bangga kalau misalnya mereka udah masuk ke kuliah. Karena banyak juga orang yang langsung kerja setelah SMA. Gitu. Apalagi kalau misalnya makin banyak orang lagi, orang Indonesia yang sedang menempuh studi di Amerika, itu pasti bakal lebih privilege-nya 2 atau 3 kali lipat. Semoga lebih banyak lagi orang Indonesia ke sini. Dan Amerika Serikat udah berbicara bahwa banyak kampus-kampus di Amerika Serikat yang udah masuk top world university lah. Saya kira itu Amerika udah menjadi sebuah cerminan ya. Kalau misalnya perkembangan dunia sekarang, Amerika juga udah mulai siap lah. Tadi saya ingin mengutip dari apa yang disampaikan Mas Zafran tadi, terutama tentang kebebasan berpendapat dan terutama masalah bagaimana dosen itu menerima pendapat dari mahasiswa yang itu mungkin lebih dinamis ya antara dosen dan juga mahasiswa. Saya mengambil kutipan dari sebuah acara talk show dari Deddy Corbuzier, bahwa sebenarnya Deddy Corbuzier pernah bilang kalau misalnya pendidikan di Indonesia itu dituntut untuk menghafal, bukan untuk memahami konsep. Nah, itu yang cukup menarik tuh. Nah, dari pengalamannya Pak Alwi sendiri nih, kira-kira merasakan demikian nggak sih Pak, tentang bagaimana ketika Pak Alwis menempuh pendidikan itu bahwa sebenarnya pendidikan di luar negeri itu mungkin konsepnya mungkin tidak menghafal gitu loh. Apakah apa yang diterapkan gitu, atau mungkin apa yang diterapkan yang menjadi nilai utama dalam pendidikan di luar negeri, terutama dari segi perspektif dari negeri kanguru ya, dari Australia. Oke, kalau saya ada sebagian yang tidak sepakat dengan Mas Apo dan dari tadi Mas Zafran, sorry Mas ya. Pertama, tadi di awal saya udah bilang enabling environment pendidikan kita itu sebenarnya sudah juga bersaing dengan world class. Kita bisa berdebat di sini dan saya nggak suka membahasnya itu tentang sistem pendidikan. Mending kita lihat output saja gitu. Hasilnya apa? Di SD pun sekarang itu juga udah pakai complete system, critical thinking. Yang menghafal itu iya, tapi nggak semua gitu loh. Saya generalis itu saya nggak terlalu happy gitu. Nah yang kedua, jangan salah juga guru-guru, dosen-dosen kita itu di kampus-kampus, mau yang kampus kecil pun itu kan lulusan luar negeri, sama dengan Mas Apo, sama dengan Mas Zafran dan teman-teman di sini. Artinya juga dia membawa karakter, values dan sistem dan pola cara mengajar yang juga sebenarnya saya pernah pasca di UI, pernah pasca di luar negeri, pernah ngajar pasca sarjana juga, saya pernah jadi dosen juga. Saya kok nggak ngelihat sebinari sebeda gitu ya, hitam putih seperti itu. Itu satu. Yang kedua, itu bisa kita debatkan kalau dalam soal sistem, dan saya paling susah menjawabnya kalau mana yang lebih baik ya. Sekali lagi, mending kita lihat di output. Nah, kalau ngomongin output, dari sependek pengalaman saya ya di beberapa program pekerjaan dan kantor profesional di International Development Agency, di UN bodies ya, UNICEF, UNDP ataupun di World Bank, AUSAID, USAID. Kebetulan saya konsultan yang kutu loncat ya, jadi lompat-lompat
sesuai kebutuhan, keahlian yang itu beda dengan kawan-kawan yang saya bilang tadi, yang di birokrasi yang diperhitungkan kan dilihat itu kewenangan dan jabatan. Kalau di kampus ya profesor doktornya gelarnya tentu dihitung. Kalau di kami, kalau di profesional itu ya tentu dengan formalitas perlu, tapi ujung-ujungnya nanti deliverable dan output, itu yang saya bilang tadi. Mohon maaf teman-teman nih, banyak sekali kawan-kawan luar negeri, bahkan bule-bule yang kerja di kantor saya itu yang beragam, yang negara asalnya itu adalah tempat-tempat teman-teman kuliah sekarang gitu. Attitude-nya juga nggak semuanya bagus. Mereka jadi ugal-ugalan juga di negara kita, dan bahkan comot-comot hak paten, hak kekayaan intelektual, keahlian kita, kemudian diakui jadi laporan dia. Gitu. Dan mohon maaf ya, saya itu akhirnya nggak percaya dengan sistem. Akhirnya kita tuh balik kepada kemampuan daya serap membangun attitude tadi. Gitu. Makanya kesempatan ke luar negeri itu bukan nilai-nilai atau sistem ini menghafal, dosen terbuka, nggak ngasih nilai jelek ketika diprotes. Bukan itunya bagi saya. Tapi adalah bagaimana hal-hal positif, open-minded, humanis, itunya yang dibawa gitu loh. Jadi ketika jadi pejabat atau nggak jadi pejabat pun di Indonesia, keluasan cara berpikir itu yang membuat dia survive gitu. Dan networkingnya jadi, coba deh, orang kan kalau Anda sebut saja semua orang sukses itu bukan karena gelar kok. Gitu. Kalau dia bergelar dan kemudian dia berperilaku intoleran aja, habis dia gitu. Doktoral profesornya habis, nggak dianggap gitu. Tapi sebaliknya banyak sekali para pakar dan para orang-orang besar ya di dunia ini yang ya karena attitude-nya gitu. Dan itu sepanjang masa, sepanjang zaman. Buddha, Teresa, Luther King, para pejuang-pejuang kemanusiaan itu bukan. Nah, sekarang kan judulnya nih Next Leader ya, The Future Indonesia Leaders. Pertanyaan penting di forum ini menurut saya, sebenarnya Indonesia butuh kepemimpinan seperti apa sih gitu loh. Ini penting dalam forum ini kalau menurut saya, bukan lagi prosesnya bro, kalau ente pulang nanti ketemu 2 bulan di sebuah kantor yang koruplah Anda gitu. Mohon maaf. Ketemu kesempatan kemudian sehebat apapun pengajiannya di luar negeri gitu ya. Tetap rajin ke gereja di luar negeri, pengajian Muslim Society-nya bagus, malah aktivis. Pulang juga, jangan-jangan kalau nggak radikal ya jangan-jangan sama juga, gitu. Korup, nepotis, dan lain-lain. Poin saya adalah, bagaimana kita ngerti dulu, Indonesia itu butuh next leader seperti apa sih gitu. Kalau kemampuan kompetisi teman-teman itu bagus sekali untuk nation building. State building. Itu sering Kang Bima juga sampaikan di forum-forum Apexi ya. Itu juga yang menjadi concern Apexi, dan Apexi senang nih kerjasama sama PPI karena kita tuh sedang membahas yang namanya satu state building, yang kedua nation building. Kalau tata kelola kenegaraan, Mas Apo ini kan di birokrasi nih, dia belajar banyak untuk dibawa kompetensinya untuk menjadi tata kelola peningkatan mendongkrak ekonomi kota di Bapeda gitu ya. Kemudian kemajuan pariwisata, GDP naik, kesejahteraan warga, livable city, kemudian menjadi kota yang itu kan semua kemampuan-kemampuan untuk tata kelola kenegaraan di level kota kalau Mas Apo. Kalau Apexi juga itu gitu. Tapi next leader itu nggak butuh hanya orang mampu mendongkrak ekonomi kan. Dia harus mampu juga dalam nation building, bagaimana karakter kebangsaan itu, ruh kebangsaan itu dijaga oleh next leader ini. Gitu. Makanya saya selalu nyebut kata kunci tadi, toleransi, anti radikalisme, open minded, itu tuh gimana tuh? Gitu. Saya yakin kalau Kang Bima bercerita diberi kesempatan itu nggak gampang gitu, bukan hanya sekedar menaikkan PAD, nggak hanya sekedar tata kelola birokrasi yang smart city, nggak hanya sekedar itu konflik segala macam, pemenuhan hak-hak minoritas segala macam, itu karakter building kita tuh seharusnya itu next leader PPI dunia harusnya sadar itu dulu gitu.
Sehingga kita nggak terlalu pusing juga dengan hal-hal yang kompetisinya itu bukan lagi persoalan nilai-nilai atau angka-angka. Jangan-jangan ini persoalan sinergi aja, karena kalau nggak ada sinergi, nggak ada interaksi, nggak ada cross culture, ya tidak ada kolaborasi. Yang ada hanya ya kompetisi-kompetisi yang tidak bisa lagi diajak. Pada dunia sekarang kan kita lihat bersinergi. Kang Bima kan tadi juga udah bilang, kalau sekedar knowledge, bertebal-tebalnya buku, ya tinggal di-download. Dunia sekarang udah dilipat. Dunia terlipat itu mudah sekali. Mohon maaf juga nggak harus keluar negeri kok untuk bisa. Kita bisa sekarang virtual visit untuk hologram tour apa gitu ya, yang 3D, yang Anda merasakan feel-nya juga kok gitu. Dosennya di depan hidung kita seolah-olah hidup bisa sekarang. Tapi poinnya bukan di situ sekarang. Berinteraksi di luar negeri itu tuh membawa kita menjadi orang yang lebih memiliki daya serap apa yang baik di sana, gitu aja. Dalam hal ini karakter building. Nah, karakter building dalam konteks karakter kebangsaan, disitulah next leader yang dibutuhkan. Jadi saya ingin banget menekankan di forum ini, pengalaman saya di dunia pekerjaan yang banyak berinteraksi dengan beragam, bukan lagi 3 benua PP dunia ya, 5 benua itu. Kalau ada ahli dari kutub utara datang ke kantor saya untuk international development, itu mungkin berkantor di situ. Saya bisa belajar dengan mereka dan saya belajar karakter banyak gitu. Dan kesimpulannya itu tadi, the result is nggak juga, mohon maaf juga, bule-bule ini sopan di negara kita. Gitu. Dan teman-teman sekarang belajar ke negara dia, mudah-mudahan bukan perilaku itu yang dibawa ke sini, tapi yang bagus memang namanya kemajuan, negara maju, seharusnya kemajuan itu yang dibawa, yang open minded tadi, keutamaan karakter itu, Mas moderator. Jadi kalau ditanya bagaimana ininya, saya tidak merasakan sebagian besar apa yang dibilangkan teman-teman dengan sistem, dengan segala macam. Justru saya dalam kenyataannya berhadapan dengan dunia yang terbalik gitu. Ketika profesionalitas kita tuh lebih canggih, integritas kita tuh luar biasa loh, walaupun banyak yang korup. Tapi kita juga bisa fight. Dan banyak dicolong juga, critical thinking, buah pikiran, ide-ide besar out of the box kita tuh dicomot, dijadiin laporan teman-teman konsultan. Kalau saya kan konsultan basisnya ya. Kebetulan sekarang bareng sama Kang Bima menganggap kota-kota itu juga menjadi hal penting, makanya saya bergabung. Jadi itu dulu ya untuk penekanan dalam forum ini. Kita menjawab dulu kebutuhan next leader itu adalah orang yang mampu tidak hanya membawa kompetensinya untuk state building, tapi juga karakter yang kuat untuk nation building. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Alwis, pandangan yang cukup sangat luas ya, yang jadi mungkin pembahasan di forum kali ini lebih berwarna sih. Sebelum saya ke Pak Apo, saya ingin bertanya dulu ke Mas Zafran yang mungkin ini agak relate sedikit dengan apa yang disampaikan dengan Pak Alwis. Bagaimana membangun sebuah karakter dan peran berorganisasi atau berdinamika di luar negeri itu adalah salah satu bentuk yang tadi disampaikan oleh Kang Bima, 2 hal yang tidak hanya tentang kompetensi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa bersosialisasi ya, atau mungkin tentang sebuah karakter. Nah, dari Mas Zafran sendiri nih, yang juga berkecimpung di dunia PPI, bagaimana sih melihat perspektif dari PPI ini, apa yang bisa dikontribusikan ya untuk Himpunan Pelajar Indonesia di luar negeri, itu untuk bisa mewujudkan Indonesia future leader ke depannya untuk Indonesia. Silakan untuk Mas Zafran. Oke, terima kasih Mas Dian. Ini sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu terhadap Pak Alwis Rustam nih, karena perspektif baru yang sangat menarik, yang keren banget nih Pak Alwis ya. Mungkin saya sejauh ini hanya berkecimpung di dunia pendidikan, di dunia organisasi mahasiswa. Tapi dunia profesional kan saya belum pernah tercemplung ke daerah sana, terutama juga berinteraksi dengan berbagai orang luar negeri di dunia profesional. Dan ini adalah suatu perspektif, suatu pandangan yang baru untuk saya, dan ini sangat menarik. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Mas Dian ini, kurang lebih pertanyaan gini ya Mas, bagaimana kita di PP Dunia itu bisa yang penting ya masuk PP Dunia itu untuk menjadi future leader Indonesia, kurang lebih seperti itu ya Mas Dian.
Iya, betul. Oke. Jadi kalau misalkan dari apa yang saya pelajari sejauh ini, apa yang saya percayai selama ini, bahwa masuk organisasi, terutama organisasi kemahasiswaan seperti PPI Dunia, itu yang pertama itu kita membangun yang namanya networking pertama. Oh, mungkin untuk future leader ini diperlukan juga ataupun tidak diperlukan. Tapi ada juga satu lagi yaitu integrity. Bagaimana kita menjaga integritas kita, kita bekerja sama dengan orang lain, kita memimpin suatu tim, dan itu kan integritas kita juga diuji di situ. Critical thinking juga diuji kita. Bagaimana kita berpikir kritis ketika menghadapi suatu masalah di organisasi. Mungkin untuk saat ini skop saya masih bisa hanya berbicara terkait level mahasiswa ya. Jadi skopnya itu mungkin ke arah situ, critical thinking-nya, bagaimana menghadapi masalah-masalah ketika kita ada di perkuliahan ataupun ketika di organisasi, menghadapi membuat suatu acara seperti acara yang sekarang ini. Itu kan critical thinking juga diasah. Lalu juga open-minded. Bagaimana kita menerima pandangan orang lain, pandangan tim kita. Karena jika kita menjadi seorang pemimpin, jadi seorang leader, kita kan tidak bisa juga memaksakan kehendak visi kita. Kita nggak bisa kalau misalnya kita memiliki suatu visi, kita paksakan kehendak itu ke tim kita. Kita juga harus bisa open-minded. Kita harus bisa menerima bagaimana tim kita itu, jika mereka ada masukan, jika mereka ada ide, itu kan penting juga untuk seorang leader. Seperti itu. Jadi PPI Dunia itu lebih ke arah karakternya, pembangunan karakternya ini. Seperti itu, Mas Dian. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Sejauh ini kan dari Mas Zafran sendiri kan udah berkecimpung di PPI Dunia ya. Nah, kira-kira dari Mas Zafran sendiri bagaimana sih sebuah organisasi, mungkin saya juga ada sedikit statement ya, kalau misalnya PPI ya, mungkin dari PPI Dunia ataupun PPI negara ataupun PPI negara masing-masing itu sebenarnya bukan hanya sekedar bagian jadi organisasi, tapi bisa menjadi bagian keluarga kita kalau misalnya kita sedang di luar negeri. Nah, jadi kayak kita merasa bagaimana kita merasa tidak asing di negara orang lain. Nah, dari Mas Zafran sendiri nih, bagaimana sih, apa sih yang sejauh ini Mas Zafran rasakan ya menjadi seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri dengan hadirnya PPI gitu. Apakah PPI itu akan menjadi sebuah rumah atau apa yang mungkin dirasakan sama dari Mas Zafran gitu dengan hadirnya PPI di kehidupan mahasiswa yang Indonesia di luar negeri. Kalau misalnya bicara tentang di dalam negeri, mungkin kita udah mudah ya untuk bersosialisasi ya, berinteraksi dengan siapa, mungkin dengan kalau misalnya di Indonesia kemudian BEM ya ataupun lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari segi perspektif mahasiswa, bagaimana sih Mas Zafran melihat atau adanya PPI ini terutama di luar negeri seperti itu? Tentu saja itu. Thank you Dian atas pertanyaannya. PPI Dunia ini PPI Dunia, PPI negara maupun PPI cabang di sebuah kota itu tentu saja sangat penting bagi saya. Karena saya ambil contoh di PPI kota saya, namanya Permias, bukan PPI Komisi di kota saya, itu Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Permias di kota Pullman, itu kan kota Pullman ini kan kota yang kecil ya, desa. Tidak banyak orang Indonesia di sini, hanya sekitar 20-30 orang doang. Dengan ada Permias ini kan kita menyatukan orang-orang Indonesia itu. Saya di sini kurang ya mau ketemu orang Indonesia gimana karena cuma dikit kan. Banyak kan saya ketemu dengan orang-orang bule atau orang internasional lainnya. Nah, dengan dibentuknya PPI ini itu menjadi rumah saya, bisa dibilang seperti itu. Saya merasa seperti di rumah, dan saya juga sering banget ngobrol sama teman-teman saya bahwa ketika saya bekerja di PPI ini, saya bikin acara, saya rapat, saya apa. Nah, PPI itu sebenarnya refreshing saya. Ini nggak bikin stres, tapi karena adanya orang-orang Indonesia, kita bisa ngobrol bahasa Indonesia, ngomong bahasa Jawa, ngomong bahasa Sunda. Akhirnya itu melepas penat gitu rasanya. Dan ini bukan hanya saya sebagai anak S1, tapi juga teman-teman saya. Saya punya teman-teman anak S2, anak S3 di sini. Mungkin ini untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studinya, S2 atau S3 di luar negeri. Saya udah dapat testimoni dari teman-teman saya di sini. Mereka juga senang dengan adanya Permias, dengan adanya PPI itu sendiri. Karena mereka lepas penatnya dari disertasinya, dari tesisnya gitu. Gitu sih. Oke. Mas Dian ya, boleh sedikit nggak
Sorry Mas Silakan. Apung ya, Mas Mas Zafran. Pertama, saya senang sekali masuk ke dalam segmen ini ya, konteks PPI-nya nih. Mumpung kita kan mengajak teman-teman bareng-bareng kuliah di perantauan, sama teman-teman juga memang lagi di sana ya. Thank you Mas Zafran. Saya sarannya, pertama, berangkatlah dari pain. Jadi beraktivitas tadi itu bagus Mas. Kalau misalnya merasa kesepian, bikin keramaian. Berarti kan keresahannya kan sepi. Jadi jangan dibalik dulu. Kadang-kadang nih, mohon maaf ya, teman-teman di mahasiswa mau dalam negeri mau luar negeri sama aja. Kadang tuh dimulai dari peluang. Jadi kalau peluang, wah ini bagus nih buat bisnis, ini bagus. Emang peluang banyak aja gitu. Tapi bayangkan ya, kalau kawan-kawan itu berasakan dari keresahan tadi. Jadi tahu nggak, nanti hasilnya tuh berlipat-lipat Mas. Mas Zafran itu ya, kalau saya bayangkan nanti nih kalau pulang, sampean itu kalau pulang bisa bawa portfolio, satu di CV-nya itu ditambahkan, Anda itu sedang sering mengorganize yang namanya cross culture event. Dan itu portfolio yang global gitu, yang saya punya teman soalnya, ini mohon maaf ya, saya baru pulang, ada junior saya dari RMIT Melbourne itu pulang nanya, saya fresh graduate, satunya di luar negeri, undergrad di luar negeri habis-habis, tapi gimana ya bikin CV yang bagus? Padahal dia mau ngelamar di tempat yang pengen banget dia kerja di Indonesia. Saya bilang, loh, you punya pengalaman di PPI Australia, itu tuh kalau dimasukin, karena kita dulu namanya ya dengan Kang Bima, dengan teman-teman dulu yang bareng saya itu, berdasarkan dari keresahan dan kalau istilah saya itu keperihan antara adanya polarisasi private student dengan scholarship, yang dapat beasiswa. Adanya yang doktoral postgraduate dengan yang undergraduate. Yang suka main city, disco, nongkrong gitu, yang satu diskusi mulu kerjanya, yang satu having fun, yang satu itu kan harus keresahan itu. Maka create sebuah event-event yang memecahkan itu kan gitu. Nah, ketika dia pulang, ditulis itu event cultural, cross culture apa gitu. Itu portfolionya menjadi bagus dan memang bisa dipertanggungjawabkan, bukan CV yang mengada-ada kalau nanti Mas Zafran pulang dengan kemampuan mengorganize yaitu mutual understanding apalah culture apa itu tuh mahal gitu. Nah, itu kalau berangkat dari yang tadinya sepi tapi dibikin keramaian. Ini sama juga PPI kita di Indonesia ini cari PPI kita dunia ini cari apa yang paling teman-teman resahkan, apa yang paling menjadi keperihan kita tuh apa, keprihatinan terhadap mau bangsa, mau negara, mau mahasiswa di sana, apapun ya, itu kemudian baru dicarikan aktivitinya. Kita dulu bikin namanya Olimpiade PPI Australia. Itu gabung akhirnya yang punya anak 3 ngambil doktoral ya, udah calon rektor nih kuliah nih, ada sama yang masih kinyis-kinyis gitu ya, undergraduate yang manis-manis, kemudian gabung di Melbourne, datang dari Brisbane, datang dari 8 negara bagian, olahraga di sana kayak Olimpiade beneran, itu pecah semua. Yang tadinya ada yang kayak orang bedol desa dengan style kesederhanaan urbannya, yang ruralnya, yang satu dengan gaya metropolisnya, gabung di situ. Nah, pecahlah akhirnya, tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi ya, minimal dinetralisir lah sekat-sekat yang menjadi keresahan kita waktu itu se-benua Australia, se-PPI cabang ranting bahkan menjadi federal. Nah, itu yang perlu di sering-sering diinikan sekarang gitu. Akhirnya PPI itu menjadi satu candra kawah candra di muka yang kata ketua Apexi tadi itu betul-betul dimanfaatkan. Saya senang sekali tadi kalimat bahwa entah ada gunanya atau tidak ya. Berarti kan Mas Zafran ini meragukan sendiri yang gue lakukan ini ada gunanya atau tidak gitu. Tapi nggak sekarang Mas gitu. Dan networking itu bukan diniatkan. Networking itu terjadi sendiri karena ada kesamaan passion, kesamaan keresahan, kesamaan keperihan tadi. Dan diskusinya itu menjadi sesuatu yang problem solver. Kita menjadi faktor untuk integritas, menjadi problem solver untuk segala masalah. Kemudian jadi leader dong kalau udah menjadi transformer untuk menuju ke suatu yang sisi yang tidak baik menjadi baik, transformasi terjadi. Jadi itu nilai-nilai yang sebenarnya perlu dibawa pulang. Jadi kalaupun besok pulang nih bukannya menciptakan
permias mafia ya, Berkeley, geng-geng Aussie connection atau apa, bukan. Tapi adalah keresahan yang memang menyatukan. Sehingga bukan karena gengnya satu kampus atau satu benua, satu negara, satu universitas, tapi keresahan yang sama, kebetulan PPI, jadi itu nanti mau di Indonesia, mau di negara manapun, teman-teman perjuangannya valid, solid, dan original. Itu saran saya sih ke teman-teman. Jadi kita harus menjadi fighter tadi, transformer tadi, untuk problem solver tadi. Kalau problem solver, kalau nggak ada keresahan keperihannya, apa yang mau disolver kan? Akhirnya oportunis saja mencari peluang kan gitu. Koneksi nih. Thank you ya, Mas Dian. Oke, terima kasih Pak. Sorry Mas Apong nih jadi mengkat jatahnya Mas Pak Bapeda ini. Gak kok, tadi juga cukup menarik yang dibahas tadi yang dari Pak Alwis sampaikan. Bagaimana berawal dari sebuah memecah yang sebuah sekat-sekat itu menjadi sebuah yang general, itu yang mungkin juga ya, karena keperihan kita, keresahan kita itu gitu. Kita cari solusi. Itu yang tadi sampaikan Pak Alwis. Ya, ada lagi Pak mungkin? Enggak. Saya pengen mengajak teman-teman betul-betul kritis melihat keresahannya, kemudian serius mencari solusinya, dan fighter untuk berintegritas memperjuangkannya menjadi leader untuk perjuangan transformasi itu. Sepakat, saya juga setuju. Saya kalau ngomong kayak gini adrenalinnya naik ya, jadi terlalu banyak menyela, jadi mohon maaf saja ya buat teman-teman. Asik nih Pak Alwis nih, mantap. Cukup menarik nih Pak Alwis. Jadi kita mungkin dapat perspektif yang jadi lebih kaya ya dengan sumber yang hadir di sini, dari Pak Alwis yang dengan tadi menyampaikan bagaimana pentingnya sebuah karakter yang sekarang beliau udah terjun di dunia profesional. Mas Zafran yang masih sedang kuliah juga di luar negeri, terutama di Amerika, dan juga Pak Apo yang mungkin dari karakternya, dari background-nya beliau yang mungkin dari birokrasi. Calon pejabat itu, Pak Apong calon pejabat negara itu. Amin. Nah, saya ingin lari nih ke Pak Apo nih. Pak Apo sudah mengalami studi di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, kira-kira menurut Pak Apo sendiri, dan Pak Apo sekarang sedang berdedikasi untuk kepada bangsa melalui dari pemerintahan daerah Bogor gitu kan. Nah, kira-kira nih dari Pak Apo sendiri, kira-kira poin penting apa sih Pak, karakter poin penting apa sih Pak yang seharusnya kita punyai gitu untuk bisa berdedikasi dan juga berintegritas juga untuk bisa mengabdi kepada bangsa gitu. Mungkin perspektifnya mungkin tidak hanya dari sekedar ASN, atau mungkin yang general, mungkin semua orang bisa untuk berkontribusi lah untuk bisa mewujudkan Indonesia future leader selanjutnya itu seperti apa. Silakan Pak. Iya, saya coba tangkap maksud pertanyaannya ya. Jadi saya jawabnya gini, buat adik-adik, buat teman-teman yang lagi studi di luar negeri, baik itu yang undergraduate, graduate, ataupun mungkin yang doktoral ya. Yang saya dapatkan itu gini loh. Jadi kita itu ketika kita sudah terbiasa meeting dengan profesor yang kalibernya mungkin sudah internasional gitu ya, dibuktikan dari jurnal-jurnal yang dia sudah sebagai authornya. Kalau bagi saya, ini subjektif ke saya ya, saya jadi merasa saya sudah jadi kita harus bangun kepercayaan diri kita itu dengan terbiasa bertemu dengan profesor-profesor yang berkaliber internasional itu, membentuk kita menjadi orang yang tanda kutip not afraid ya. Kita tidak takut untuk menghadapi siapapun, bahkan dia senior officials pun kita tetap bisa speak up gitu kan, meskipun ini dengan catatan kita memang sudah do our part gitu ya, do our job. Kita harus make sure bahwa kita sudah kita bisa contribute gitu loh, sehingga kita menghadapi siapapun dia. Jadi kan buat rekan-rekan kan nanti suatu saat akan menghadapi orang-orang yang mungkin di puncak kepemimpinan. Nah, sepanjang teman-teman yang saya dapatkan adalah saya terbiasa ketika berhadapan dengan dosen-dosen yang bertaraf internasional, itu terbawa ketika kita juga nanti di dalam dunia
non akademis bertemu dengan banyak orang, kita juga menjadi punya kepercayaan diri bahwa saya bisa loh setara dengan pemimpin tersebut, tapi dengan catatan kita memang mempunyai kompetensi yang bisa kita contribute terhadap organisasi atau terhadap tujuan bersama. Jadi itu yang mengenai apa yang mungkin buat kita bisa ambil, kita biasakan yang kita bawa nanti ketika kita pulang ke Indonesia. Meskipun sebenarnya judulnya ini cukup menarik ya, In Shaping Indonesia's Future Leader. Kebetulan kan saya juga lagi kuliah tentang kepemimpinan, di mana ternyata kita harus meredefinisi kepemimpinan itu sendiri ketika ada muncul, mungkin Pak Alwis juga mungkin sudah tahu atau mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, ada yang namanya followership. Jadi saya juga jadi melihat bagaimana ternyata followership itu juga bisa mempengaruhi definisi kita tentang kepemimpinan. Nah, kan kalau kepemimpinan itu kita bisa training kan, mulai dari ada banyak pelatihan kepemimpinan lah. Ada teori yang mengatakan kepemimpinan itu sebenarnya sejak dari kecil. Tapi muncul nih ada teori baru yang cukup populer, yang sudah sangat populer juga sekarang, mengenai followership. Jadi bagaimana follower itu mungkin itu adalah definisi, tanda kutip itu adalah definisi daripada leadership itu sendiri. Nah, itu mungkin nanti bisa di substansi pembahasan berikutnya nih buat anak-anak PPI, karena kan nggak semua yang akan pulang ke Indonesia ini, nggak semua yang jadi leader kan, ya kan, karena yang namanya struktural itu nggak semua orang. Tapi meskipun begitu, kita masih bisa menjadi follower yang turut mempengaruhi bagaimana pencapaian sebuah tujuan. Itu mungkin hal yang menarik bagi PPI, bahwa ada topik mengenai followership yang mungkin bisa agak merubah mindset kita, leadership. Tapi ternyata di dunia ini dan sudah terbukti, maksudnya ada teorinya, kita juga mengenal yang namanya followership. Mungkin itu mudah-mudahan jawabannya kira-kira seperti itu, Dian. Oke, terima kasih Pak Apo. Tadi cukup menarik pembahasannya, dan aku ingin lanjut lagi nih ke Pak Apo. Di chat Zoom ini udah ada yang semacam bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya ya. Bagaimana di sini ada dari Mas David statement yang menarik, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia di masa depan. Nah, dari perspektifnya Pak Apo sendiri nih, melihat dari perkembangannya teknologi yang sekarang cukup signifikan. Tadi yang Pak Alwis juga menyampaikan bagaimana disruptif dunia Indonesia dengan dunia luar negeri, yang kadang orang di luar negeri kadang bisa mengambil mengambil apa yang kita punya dan lain sebagainya. Nah, itu kan perlu adanya sesosok ataupun sebuah karakter dari sebuah pemimpin di Indonesia yang kita itu bisa menjagalah aset dari bangsa dan negara kita. Nah, menurut Pak Apo sendiri nih, kira-kira gimana sih Pak, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan di masa depan untuk Indonesia, terutama untuk Indonesia Emas 2045? Ya, buat David ya, ya saya coba coba kita berpikir lagi, berlogika lagi tadi yang saya bilang tadi. Coba pertanyaannya kita ganti. Follower seperti apa yang dibutuhkan Indonesia di masa depan? Nah, jadi itu kan, jadi follower apa, pengikut seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia di masa depan. Jadi tadi ketika saya singgung mengenai followership, nah jadi itu mungkin buat buat memperkaya pemikiran David gitu ya, bahkan mungkin pemikiran kita semua, bahwa kita mungkin kadang terkungkung gitu ya, maksudnya terarah gitu mindsetnya, paradigmanya itu bahwa leadership gitu loh is the goals gitu kan, padahal mungkin ada jalur lain yang bisa kita mencapai tujuan itu bersama-sama. Tapi terlepas dari itu, kalau saya pribadi sih, ketika ditanya pemimpin seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia di masa depan, dikaitkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota, yaitu mengenai kompetensi dan karakter, itu saya pikir sudah menjawab ya. Jadi bagaimana kita alumni dari luar negeri ya, baik S1, S2 maupun S3, kita bisa mempunyai kompetensi yang memang berkualitas gitu ya, bukan mengatakan bahwa
Indonesian University tidak berkualitas, tapi maksudnya kita mempunyai peluang untuk berkualitas dengan lebih baik lagi, dan kita juga mempunyai karakter. Kalau saya sih mending karakter yang bisa menjadi teladan ya, teladan bagi pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. Jadi kebetulan saya sekarang konsentrasi mengenai donation ya, mengenai transfer rumah tangga di Indonesia. Jadi saya melihat saya sedang menguji apakah seorang ayah itu, seorang kepala rumah tangga itu akan mempengaruhi perilaku sosial, perilaku prososial anaknya ketika anaknya tersebut memiliki rumah tangga yang baru. Jadi saya mencari garis benang merahnya adalah bagaimana pemimpin itu juga adalah layaknya seorang ayah gitu kan, seorang ayah, seorang bapak yang harus memberikan contoh kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya itu nanti mandiri dalam berbagai hal apapun, dalam hal berjiwa sosial di tengah kondisi sekarang yang mana gencar ya program-program pemerintah daerah itu, bagaimana supaya sumber dana pembangunan itu juga diambil gitu ya, tanda kutip diambil masuk ke ruang-ruang keluarga, masuk ke dompet-dompet kepala rumah tangga untuk membantu pemerintah untuk menyelesaikan bersama permasalahan pembangunan. Jadi gitu ya David ya, aku mau ajak untuk aku perkenalkan yang namanya followership ya. David bisa, kita semua bisa di sini bisa mungkin membuka paradigma, dan aku juga sendiri membuka paradigma mengenai leader, future leader itu apa gitu. Kenapa nggak kita balik future follower gitu ya? Apakah orang yang punya kadang kan gitu ya, kita lihat bagaimana sekarang Twitternya Pak Wali Kota, Twitternya gubernur itu sangat sangat banyak akhirnya kebijakan-kebijakan seorang leader itu diarahkan oleh followernya. Ada follower yang die hard, followernya ada yang bystander saja dan sebagainya. Jadi itu mungkin jadi bahan diskusi menarik untuk agenda PPI berikutnya lah kalau berkenan. Gitu mungkin Dian. Yep. Saya juga merasakan sepertinya mungkin Pak apa yang mungkin dunia sekarang lebih destruktif, dan juga para pemimpin daerah yang mungkin lebih dekat dengan rakyat melalui media sosial dengan Twitter, yang kadang orang-orang itu lebih sering mengungkapkan saran dan pendapat itu lewat media sosial seperti yang tadi disampaikan oleh apa-apa di Twitter. Jadi ya kadang-kadang ada beberapa kayak mungkin salah satu kebijakan ataupun tindakan dari para pemimpin ini yang bisa mendengarkan langsung dari rakyatnya gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu perspektif yang cukup menarik ya. Mungkin kita melihat dari dunia yang sekarang bagaimana kita tidak berbicara tentang bagaimana tentang leader, tapi juga bagaimana the next future followership-nya seperti apa. Gitu. Nah, saya ingin lanjut lagi ke Mas Zafran nih. Mas Zafran sebagai perwakilan, bukan perwakilan, mungkin lebih ke ranah ataupun konteks milenial sekarang ya. Bagaimana sih seorang Mas Zafran itu melihat the next leader-nya dari generasinya Mas Zafran itu bisa terbentuk hingga sampai membentuk Indonesia Emas 2045. Kira-kira karakter apa aja sih yang karakter yang harus dimiliki oleh seorang milenial Z yang sekarang bertarung dengan percepatan dunia teknologi, bertarung dengan destruktifnya dunia dan persaingan, sehingga itu bisa membentuk sebuah Indonesia Emas yang cukup bisa membangun bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Mas Dian. Dari saya jujur balik lagi ke apa yang telah disampaikan oleh Pak Wali Kota ya, kompetensi dan karakter. Untuk kompetensi itu penting sekali. Kita melihat pemimpin apa yang dibutuhkan sebenarnya sama Indonesia saat itu apa, ataupun jika kita berbicara tentang pemimpin daerah atau pemimpin sebuah perusahaan atau pemimpin sebuah organisasi, kita harus cari tahu ini sebenarnya organisasi ini atau daerah ini lagi butuh apa sih, lagi butuh pemimpin yang seperti apa gitu. Karena kita tidak bisa mengeneralisir pemimpin ideal itu adalah seperti itu, enggak. Karena pemimpin ideal itu adalah pemimpin yang cocok dengan kondisi pada tempat yang akan dipimpinnya itu. Contoh, jika emang ini ada suatu
kota yang berantakan secara tata ruang, tata planningnya, urban planning. Ya kita butuh pemimpin yang ahli, yang kompeten di bidang urban planning ataupun tata ruang. Terus kalau misalkan ada contoh lain ketika kotanya ini punya masalah keuangan atau finansial atau organisasi atau perusahaan, ya kita butuh pemimpin yang kuat juga di bidang itu, yang kompeten di bidang-bidang itu. Nah selanjutnya selain kompetensi, kita juga butuh orang yang berkarakter. Dan karakter yang paling penting itu menurut saya adalah integritas, integrity. Selain integrity juga kita perlu orang yang bisa berpikir kritis. Pemimpin-pemimpin yang kalau misalnya pemimpin itu tidak bisa berpikir kritis, ya habis sudah itu apa yang pimpinnya. Ketika menghadapi satu masalah, pemimpin itu tidak akan bisa menghadapi apa yang dia nggak akan bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kita membutuhkan pemimpin yang bisa berpikir kritis itu dan memiliki integritas yang kuat. Itu kalau misalkan dari skop saya. Terima kasih, Dan. Poinnya adalah integritas dan critical thinking ya. Integritas dan critical thinking. Untuk bisa membangun karakter yang tadi yang dimention juga oleh Kang Bima tentang karakter dan juga kompetensi. Cukup menarik ya pembahasan di forum kali ini. Tadi kita pertama sudah membahas tentang kompetensi, bagaimana kompetensi dari pendidikan luar negeri itu bisa membantu sebuah irisan untuk membentuk sebuah karakter. Dan cukup menarik juga tentang tentang tadi yang kita coba diskusikan tentang bagaimana karakter sebuah pemimpin yang sekarang kita mungkin perspektifnya mulai agak lebih luas dan lebih berwarna dari ketiga narasumber inspiratif kita yang juga background-nya berbeda-beda dari berbeda negara juga, yang mungkin terkadang dari berbeda negara tersebut bisa memberikan sebuah pandangan juga yang lebih kaya lagi untuk yang bisa kita serap untuk Indonesia kayak gitu. Nah, ya mungkin buat teman-teman audiens di sini, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga bisa dipertanyakan langsung, baik lewat kolom chat ataupun berdialog secara langsung biar lebih berinteraktif juga seperti itu. Nah, di kolom chat juga sepertinya dari Mas David juga ingin mempertanyakan lebih lanjut ya. Dan menurut saya inilah saya ingin bertanya kepada Pak Alwis lebih tepatnya mengarahkan pertanyaan ini ke Pak Alwis. Di kolom chat dari Mas David itu bertanya, adakah pemimpin di masa lalu yang masih relevan dijadikan contoh untuk Indonesia di masa depan? Atau adakah pemimpin di masa kini yang cocok diteladani? Dan pertanyaan ini konteksnya untuk Indonesia. Mungkin kira-kira dari Pak Alwis bisa menjawabnya. Jawabannya ada dan pasti. Segitu aja. Oh, segitu aja, Pak. Jadi gini, maksud saya itu, kan pertanyaannya adalah bagaimana inspirasi itu bisa diambil dari kesuksesan dan kebesaran pemimpin masa lalu, kan gitu. Dan banyak banget pemimpin masa saat ini yang memang banyak sekali yang bisa diambil teladannya. Jadi pada konteks itu jawabannya ya pasti gitu. Karena setiap masa itu pasti ada, setiap generasi itu ada pemimpin, ada orangnya gitu, ada championnya, dan setiap champion itu dia pasti memiliki ruang dan waktu yang juga tersebar di mana-mana. Pertanyaannya sekarang mana yang mampu beradaptasi gitu. Saya khawatir ya kalau style kepemimpinan, katakanlah kalau kita bagi nih generasi milenial dan kalau masa lalu tuh katakan kolonial katanya. Milenial sekarang katanya instan, cepat resultnya, tidak bertele-tele, straight to the point, dan tidak suka gimmick yang terlalu kalau dulu tuh kan kalau anak-anak muda zaman tertentu itu ya, zaman kolonial itu branded ini. Kalau anak sekarang kan lebih enjoying-nya. Jadi jalan-jalan ke luar negeri, bukan pamer mobil mewahnya atau jam mewahnya, tapi leisure keliling dunianya itunya kan ya. Nah itu contoh aja gitu, dan bahkan dalam mengambil keputusan pun cepat gitu ya, karena memang dunia juga memberikan itu digital informasi yang cepat. Nah, leader di masa ini pasti memiliki kelebihan gitu. Kalau di-compare dengan masa lalu gitu.
kemampuan bahasa mereka bisa 3 bahasa juga atau 4 bahasa, 5 bahasa juga kayak Agus Salim pada masa perjuangan ya, yang juga bisa 5 bahasa, tapi mungkin sekarang lebih instan mereka dapat gitu. Sebaliknya, kepemimpinan masa lalu itu kan sangat ditempa oleh proses gitu. Nah, mungkin catatan kita bicara sekarang aja lah ya, tidak plus minus jadinya. Jadi harusnya ya memang pertanyaannya bisakah kita mengkolaborasikan kelebihan kepemimpinan style kepemimpinan masa lalu dengan style kepemimpinan masa sekarang gitu. Jadi kecepatan itu harus juga diiringi dengan proses gitu, bukan hanya result oriented gitu. Harus dinikmati prosesnya gitu sehingga indah pada waktunya. Karena kalau sesuatu itu terlalu instan ya, kita tahu lah kalau besi ditempa dengan baik, telaten, rapi gitu, itu bisa menjadi satu serpihan jarum di jam Rolex yang harganya mungkin ratusan juta, miliaran. Tapi kalau dia jadi rongsokan besi saja, dia tidak diapa-apain, mungkin dipukul-pukul dikit ya jadi panci aja ya, seharga panci lah dia gitu kan. Besi juga sama-sama gitu, bahkan secara volume lebih besar gitu. Artinya saya percaya banget kalau kepemimpinan yang ditempa dari masa-masa keperihan tadi ya, keperihan dan kerisahan tadi, dan itu wadahnya PPI gitu. Dia harus helikopter view mencari keresahan. Jangan dalam zona nyaman, jangan keasikan di perpustakaan, jangan nyaman di apartemen, jangan hanya keasikan pacaran, jangan hanya barbekyuan, tapi juga apa ya, mengkritisi apa yang bisa kita berikan sebagai problem solver untuk keperihan dan keresahan kita. Itu kan proses, itu tempaan itu maksud saya. Nah, mohon maaf, kepemimpinan di milenial sekarang, walaupun banyak katanya yang on top gitu ya, yang muda ya, yang itu maksud saya yang muda ya, yang muda jadi leader sekarang, ya tetap aja kalau menurut saya itu pada masa-masa tertentu nanti akan ada kita hasil juga perlu di result gitu. Tapi saya menghargai sekali dan banyak belajar. Saya malah belajar banyak hal terhadap dengan anak saya yang sekarang kuliah gitu, bukan sebaliknya. Jadi saya justru tadinya mau ke sini juga mau belajar dengan kawan-kawan PPI gitu, bagaimana tantangan sekarang di sana, pandemi, gimana. Kami juga di PPI dulu tuh kita ada bom Bali ya, saat di Bali. Itu tuh menghadapi rasisme, menghadapi di sana pasti mungkin juga ada tentang bencana, pandemi yang kita mungkin dilakukan bagaimana eksklusivisme di sana, bagaimana rasisme. Itu kan saya tadinya pengen belajar begitu juga, tantangannya apa gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana juga tren suasana batin teman-teman belajar di luar negeri pada hari ini. Saya banyak belajar juga terus terang dari Mas Zafran, dari Mas Apo, bagaimana paradigma dan cara pandangnya gitu. Tadi menarik, fellowship, apa segala macam, tapi kan sekarang tema kita leadership ya, jadi mungkin next time aja gitu. Dan bagi saya, sekali lagi, ini mudah-mudahan nggak kepanjangan, tapi intinya adalah bagaimana kita itu, saya percaya ya, kita itu harus dulu menjadi orang yang mampu menjadi problem solver, sehingga kemudian menjadi factor untuk integritas tadi, dan dapat melakukan transformasi, dan dalam transformasi itu kita menjadi leaders, tapi ingat, jadi leaders untuk diri sendiri. So please, bukannya meremehkan tema, bukannya kebutuhan leader Indonesia. Kalau you bisa jadi leader bagi diri Anda sendiri, percayalah gitu, Indonesia akan baik-baik saja dengan banyak pilihan leader. Karena sudah mampu memimpin dirinya sendiri, mengekang egonya, memanage waktunya, berdisiplin diri, artinya kan berarti leader buat dirinya sendiri gitu. Karena terlalu banyak orang yang dianggap leader buat negara ini, tapi dia buat dirinya sendiri belum tentu sebagai leader. Bahkan untuk kotanya, untuk RT-nya. Kawan-kawan terakhir ya, kalau teman-teman pernah dengar, di 2004 ya, saya tuh baru mau pulang itu, 2004, itu ada satu cerpen bagus Kunto Wijoyo di Kompas. Judulnya Jalan Asmara Dana, itu tinggal di googling aja. Menarik itu, seorang profesor doktor politik, bukan profesor dong, seorang doktor politik baru pulang dari Amerika, dia didaulat menjadi ketua RT, dan dia tidak mampu menyelesaikan antara Said ini orang Ambon, Said, apa nama Ambonnya gitu di belakangnya, sama
satu lagi Pak siapa tuh orang Dwiatmono atau siapa namanya gitu, yang berkonflik. Persoalan berisik aja, rumahnya kan bersebelahan ya, yang kalau tengah malam mungkin asik dengan istrinya, jadi berisik gitu yang orang Ambon ini, sehingga berkonflik. Nah Pak Kunto Wijoyo, dia beliau dosen UGM ya, dia panutan dan saya sangat senang baca buku-buku Mas Kunto ini. Itu jadi RT. Disitulah dia saya ada sih sebetulnya terakhir aja ya saya baca, boleh nggak Pak Dian, Mas moderator? Boleh, silakan Pak. Kayaknya mungkin ini boleh ya. Mungkin ini cukup menarik juga ya, berawal tadi bagaimana kita melihat di sesuai tadi pertanyaan Mas David, bagaimana kita melihat di dia masa menaruhnya lalu di Pak Kunto cerpen loh ya. Saya sukanya dia menaruhnya di cerpen. Dan ini pukulan buat siapapun, bukan pukulan sorry, buat warning buat siapapun Anda yang bersekolah di luar negeri. Ini warning buat kita gitu, karena siapapun kita sama sebetulnya. Dan ketika berhadapan dengan dunia nyata profesional, ini saya mudah-mudahan nggak terlalu mengambil waktu, ini cuma 1 menit. Saya nggak bisa baca cerpen yang baik juga sebetulnya, sih malu juga nih jadinya. Jadi gini, sebentar ya. Nih, Said berkata, ini ada namanya Pak Said ya. Said berkata, orang hidup itu harus seperti ikan. Ia berenang-berenang di laut, tapi tidak pernah jadi asin. Saya sedang berpikir, mungkin sudah waktunya untuk mencari Said dan minta dia kembali ke Jalan Asmaradana. Jadi Jalan Asmaradana ini RT dia ya. Jadi Said ini ngambek pulang karena berantem sama tetangganya nih. Terus, wallahu alam, saya mau menegur, sebentar. Sampai di mana titiknya tadi itu? Nah. Walhasil, saya gagal jadi ketua RT. Dia ini dosen UGM ya, si Pak Kunto Wijoyo ini. Ini seolah true story ini, padahal di cerpen ya. Walhasil, saya gagal jadi ketua RT. Gagal mendamaikan Pak Dwiatmo dan Said. Ya, jadi Pak Dwiatmo ini orang Jawa, Pak Said ini orang Ambon. Saya, doktor ilmu politik berijazah luar negeri. Entah apa yang akan saya katakan kepada Said kalau kebetulan ketemu di kampus. Jadi ternyata dia sama-sama dosen nih di UGM, si Pak Said Ambon ini dengan Pak Kunto Wijoyo. Gara-gara dia berantem sama Pak Dwiatmono. Terus saya juga menghindar setiap mau ketemu orang yang saya prasangkakan dia adalah orang Ambon. Nyata atau khayalan, orang Ambon yang hidup atau mati, atau di mana saja. Saya sangat malu. Leiriza, Luhilima, Tahuleli, Pati Rajawane, Raja Hitu, sepertinya semua berwajah Said Tausikal. Jadi nama Saidnya itu Said Tausikal, nama lengkapnya. Saya juga gagal memahami Pak Dwiatmo. Saya sudah pergi ke 4 benua untuk belajar, riset, seminar, mengajar. Tetapi bahkan tentang tetangga saya, Pak Dwiatmono, saya tidak tahu apa-apa. Pak Dwiatmono. Manusia itu misteri bagi orang lain. Tiba-tiba saya merasa bodoh dan sangat bodoh. Yogyakarta 23 Februari 2004. Jadi ini seorang dokter legend ya, yang pakar ilmu politik. Dia sendiri nggak bisa menyelesaikan konflik yang itu, nggak terlalu politik amat gitu. Tapi itu renungan aja buat kita gitu. So bangun karakter, karena attitude itu penting. Seberapapun gelar Anda, sehebat apapun IPK Anda, kalau nggak punya attitude dan integritas, wassalam, semua tidak akan dapat apa-apa. Seluruh teman-teman yang sekarang berkiprah, mau alumni manapun, mau Permias, mau alumni PPI Australia, mau PPI Eropa, manapun, mau Timur Tengah, mau dimanapun, itu adalah orang-orang yang berintegritas. Sedikit saja integritasnya mulai tergerus, pasti dia tidak menjadi lagi panutan dan teladan. Baik itu lulusan luar negeri ataupun bukan. Gitu ya, saya kok kesannya mau menutup ya. Sepakat itu Pak, lu keren banget. Mas moderator. Tapi saya cukup, justru saya belajar juga sebenarnya, itu pun juga apa yang disampaikan Pak Alwi sebenarnya juga benar juga ya. Kadang kita terlalu meninggikan apa yang kita privilege punya, tapi kalau misalnya dalam hal yang kecil ternyata itu juga belum tentu kita juga bisa kita solve
solve problemnya ya. Yang Jadi, padahal itu adalah lingkup sedikit lagi PRT. Mas, sedikit lagi ini, sorry, ini sedikit lagi ini mumpung di BSD lagi azan, jadi saya jadi agak so religius sedikit ya. Jadi setan itu dia tugasnya cuma dua Mas, bikin manusia menjadi buruk atau bikin manusia merasa baik. Jadi kalau you lulusan luar negeri merasa the best, baik atau hati-hati itu setan lagi nempel. Waspada aja gitu, tetap kalem, be nice to people. Tadi sebenarnya sih itu kayak cocok banget buat jadi kata penutup sih Pak. Tapi sebenarnya belum ditutup. Tapi itu salah satu key point yang Nggak apa-apa, nanti tinggal dibuka lagi, tenang aja. dibuka lagi. Masih Pak. banyak kata-kata mutiaranya. Masih banyak kata-kata mutiara. Tapi tadi saya benar-benar kayak mungkin tadi yang disampaikan Pak Alwi sih kayak benar-benar terpukul ya, maksudnya bukan terpukul, tertampar mungkin lebih tepatnya. Lebih kayak semacam evaluasi diri ya, bagaimana kita apa ya bahwa sebenarnya itu sebuah privilege apa yang kita punya itu belum tentu bisa menjadikan jawaban untuk yang That's the dalam point. skala kecil, skala mikro. Ini moderator terbaik pada hari ini berarti, Mas Dian. Moderatornya saya sendiri soalnya, Pak. Nggak ada Iya makanya, you are the best gitu. Terbaik. Highlight, Mantap wrap banget. up point kan gitu. Good. Itu cukup sangat ya saya sangat apa ya kalau misalnya apa hati saya juga kayak apa ya benar juga sih yang disampaikan nggak tertampar seperti itu. Oke. Saya tarik nafas dulu, Pak. Kayak habis ditampar habis itu kayak Mas Dian yang jurusan sadar. apa? Kalau boleh tahu, disiplin ilmunya apa? Saya computer science, Pak, IT. Good. Ditunggu bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai dunia akan mencari-cari Anda. You are the most wanted expert. Insya Allah. Semoga nanti setiap cita-cita yang kita inginkan bisa diwujudkan dan Amin. Kembali lagi bisa mengabdi juga kepada negara. Nah, wah, cukup menarik sekali ini pembahasan kali ini. Tapi mungkin karena waktu yang juga mungkin sudah terbatas ya, dan juga tadi Pak Alwi juga, atau tadi Pak Alwi menganggap itu sebagai closing statement atau bukan atau pesan. Tapi mungkin nanti saya coba minta dulu ya, mungkin. Itu baru opening loh. Oh, baru opening, Pak. Oh, baru opening. Masih banyak di Pak Alwi berarti ya yang ingin disampaikan nih kata-kata mutiara. Menarik. Tapi curcol mungkin juga curcol juga. Tapi benar sih hal-hal yang seperti itu saya juga mungkin bisa jadi apa ya warning juga ya bagi kita ya, terutama buat saya atau mungkin juga bagi Zafran, bagi semuanya yang mungkin sedang menempuh pendidikan di luar negeri, bahwa semua itu ada waktunya, ada masanya. Semua yang kita punya itu dianggap sebagai privilege ataupun sebagai keistimewaan yang kita punya, sebuah apa ya hadiah yang kita punya, itu pada saat waktunya juga pasti itu akan sirna ataupun juga hilang karena adanya dunia yang berkembang seperti itu. 30 detik lagi boleh nggak? Boleh Pak, silakan Pak. Apa perlu saya? silakan. Jadi kita kadang-kadang merasa bisa menyelesaikan persoalan, bisa menyelesaikan problem dunia gitu, apalagi baru pulang dari luar negeri. Gua akan aplikasikan ilmu gua akan selesaikan problem ini. Padahal we are nothing. Bumi ini bukan lagi debu, cuman dot blue point gitu loh. Bukan kitanya yang debu, buminya aja debu. Kita di dalam apa lagi tuh? So, ya begitulah gitu. Nikmati hidup, be nice to people. Gitu aja. Jadi nilai humanis lebih diutamakan dibanding superioritas, heroik dan segala macam, karena tidak. Dan ingat, besok itu kalau Anda pulang ya bukan berkompetisi. Bukan antara lulusan dalam negeri, luar negeri, lulusan Timur Tengah, lulusan Eropa, Amerika, bukan. Bersinergi. Buat apa PPI dunia ada kalau tidak ada sinergi? Jadi jangan ada lagi klaster-klaster mafia Berkeley, Aussie Connection, ini bullshit semua itu. Gak akan selesai dunia ini persoalannya, dan kita cuma debu. Bahkan bumi itu debu, dan kita apalah artinya di dalam debu. That's all. Ini makin azan makin religius saya nih. Kalau makin kencang azannya makin. Ada sebuah pesan ya dari Pak Alwis untuk saya sebagai teman-teman PPI bahwa sebenarnya bersinergi, bagaimana sinergi yang dari pendidikan ataupun karakter yang dari kawasan Timur Tengah Afrika, Amerika, Eropa, atau bahkan Asia, Australia, Oceania, itu bisa membantu atau membentuk bagaimana sih Indonesia future leader selanjutnya yang akan menjadikan Indonesia Emas 2045. Nah, menjawab hal itu semua, saya ingin
lari ke Pak Apoh, mungkin ada sedikit closing statement atau mungkin penutup atau mungkin pesan atau mungkin mungkin pesan kepada kita ya, terutama dari PPI ataupun dari mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri, untuk kedepannya untuk bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin closing statement dari Pak Apoh, saya persilakan Pak Apoh. Ya, terima kasih Dian. Jadi meskipun Pak Alwis berkata seperti itu, saya yakin beliau adalah salah satu orang yang memiliki karakteristik pemimpin yang baik, Pak Dian. Itu bisa saya rasakan. Jadi Gara-gara di PPI, Mas. Gara-gara di PPI. Gara-gara kelamaan main di PPI jadi so alim jadinya. ya. Untuk saran ya, ini saya lebih menempatkan ini bagi teman-teman adik-adik yang masih dalam studi baik S1, S2 ataupun bareng gitu S3 ya di luar negeri. Ini berdasar subjektif ke saya ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya kasih kata don't underestimate yourself gitu loh. Jangan anggap rendah diri terhadap dirimu sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman saya yang saya merasa underestimate at the beginning gitu ya, study, tapi ketika kita bisa mengelola stres dan pressure itu dengan baik, kita stay fokus gitu dengan tujuan kita. Dan ini jangan lupa juga kita harus punya social life di sana. Kita punya social life. Saya meskipun cuma setahun, saya punya banyak kenalan di sana. Cari Indonesian families gitu ya. Cari perkumpulan-perkumpulan. Kalau di Belanda itu ada perkumpulan perawat. Ada juga saya perkumpulan badminton gitu di Belanda ya. Mantan ada gak mantan? Perkumpulan mantan nggak ada Pak itu. Nggak ada Pak, nggak ada. TTM-nya nggak ada ya? Teman-teman bisa. Ya, jadi social life-nya juga kalian juga harus cari balance-nya. Jadi tetap fokus kepada goals-nya karena banyak distraksi pasti. Makanya tetap stay fokus meskipun social life-nya harus tetap balance. Jadi itu kalimatnya don't underestimate yourself. Ini khususnya dalam konteks akademiknya ya. Kadang teman-teman kan kalau udah bisa keluar negeri mungkin ya secara akademik pasti udah top lah. Tapi even kalaupun suatu saat kalian merasa atau di awal kalian merasa suatu project atau apapun itu, semester baru atau apapun itu, kalian merasa underestimate terhadap saya mampu nggak ya, ingatlah bahwa ketika kita fokus dengan tujuan kita tahu tujuan kita dengan apa yang menjadi tujuan kita itu, kita pasti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu yang saya alamin ketika di Belanda itu. Sistem nilainya itu kan sambil cerita dikit nih, poinnya kita bisa lulus itu 5,5 saja nilainya dari 10. Kesannya gampang ya, tapi ternyata banyak yang fail. Itu bahkan teman fellow Indonesian banyak yang fail, ada beberapa yang fail, kakak kelas ada yang fail. Tapi itu jadi pressure yang akhirnya kalau kita kelola dengan baik, kita tetap punya social life yang balance juga, akhirnya kita bisa bahkan kita bisa lebih baik gitu loh nilainya dibandingkan international students. Jadi aku percayalah teman-teman di sana pasti yang udah brainnya itu udah top lah. Jadi don't underestimate yourself gitu ya. Yakinlah bahwa kau bisa ya, tapi dengan catatan gitu, kita fokus sama goals kita nggak terdistraksi, dan kita punya social life. Hobi itu disalurkan di sana karena itu juga akan membuat kita nggak melulu gitu belajar saja gitu, nggak melulu mikirin bagaimana studinya. Mungkin itu closing statementnya buat PPI organisasi sendiri ya. Tetaplah berkontribusi buat mahasiswa baru yang datang gitu ya ke abroad gitu kan. Saya juga pertama ngalamin lah PPI, bagaimana PPI nolongin saya pertama kali nyampe, ngasih makan nasi gitu ya, ngasih minjemin setrikaan, karpet, segala macamnya. Jadi bahkan sampai penggorengan itu semuanya andil dari PPI lah. Jadi tetap PPI jadi meskipun punya goals yang abstrak gitu ya, goals yang luas,
tapi tetap bisa beri servis juga lah buat adik-adik mahasiswa kita yang baru pertama kali datang. Karena pasti dunia beda, meskipun sekarang ada Google Earth segala macam bisa dipelajarin di YouTube, tapi tetap kontak langsung dengan fellow Indonesian itu di luar negeri sana itu still needed lah, very much. Oke, gitu aja Dian, terima kasih. Poinnya adalah don't estimate yourself. Terima kasih Pak Alpo. Dan juga tadi pesan-pesan yang tadi disampaikan untuk teman PPI juga bisa kita tampung. Bagaimana kita juga bisa menjadikan PPI adalah rumah ataupun keluarga ya ketika kita sedang bertemu di luar negeri. Nah, untuk yang terakhir nih buat dari Mas Zafran, kira-kira bagaimana closing statement-nya atau mungkin pesan ya, atau mungkin kesannya, atau mungkin gimana sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan sebuah karakter ataupun kompetensi yang akan kita harus punya untuk masa depan. Silakan Mas Zafran. Oke. Fokusnya lebih ke arah milenial berarti ya. Para future leader ini, future person, future great people nanti. Yang pertama, saya kembali lagi ke apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Bima Arya, Bapak Wali Kota. Kembali ke kompetensi dan karakter. Asah kompetensinya, apapun yang kita tekuni selama ini, apapun major ataupun jurusan yang kita ambil sekarang, entah itu computer science seperti Dian, entah itu urban planning, entah itu matematika, entah itu arsitektur, finance, ekonomi, tetap kita asah, tetap kita tekuni apa yang sudah kita ambil itu, karena itu kan pilihan kita sendiri kompetensi. Tapi jangan melupakan karakter. Kita harus membentuk karakter kita, bentuk integritas kita. Jadilah orang yang open minded, yang bisa menerima pendapat orang lain, yang bisa menerima ide-ide ataupun pola pikir dari orang-orang yang berbeda. Itu penting juga. Lalu untuk PPI Dunia itu sendiri, jika teman-teman berkuliah di luar negeri ataupun misalkan di Indonesia pun mengikuti suatu organisasi, jadikanlah tempat organisasi sebagai tempat diskusi yang baik. Saya mungkin akan mengambil kata-kata Pak Alwis tadi ya. Kita ini coba start bukan dari opportunity-nya, bukan dari peluangnya, tapi start dari keresahannya, dari pain-nya. Setelah itu kita mencari solusinya. Ini adalah kata-kata yang bagus. Mungkin untuk closing statement juga ini keren juga ya. Ketika kita sedang berkumpul dengan orang-orang fellow Indonesian di luar negeri, coba kita cari nih keresahannya apa, keresahan yang kita bersama ini apa. Lalu kita cari solusinya bareng-bareng dari situ. Gitu. Jadi yang pertama tadi kita berbicara tekuni kompetensi, asah kompetensi kita sampai akhirnya kita menjadi profesional di bidang itu. Bentuk karakter kita, integritas kita, cara pandang kita, keterbukaan kita terhadap ide-ide ataupun pemikiran orang lain. Dan juga ketika kita mengikuti suatu organisasi atau suatu komunitas, jadi kan ada tempat diskusi yang sehat, kita mencari keresahan kita. Kita kumpulkan keresahan kita bareng-bareng, bukan mencari ya. Kumpulkan keresahan kita bareng-bareng, kita cari solusinya. Seperti itu. Dan dengan formula-formula ini saya yakin generasi milenial, generasi Gen Z nanti ya di masa depan nanti bisa menjadi orang-orang hebat. Itu Dian. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga Mas Zafran atas closing statement dan pesannya dan sebagai penutup. Terakhir mungkin dari Pak Alwis, apakah ada closing statement yang terkait tema syarat menjadi leader masa depan, pemimpin masa depan, saya berharap pemimpin masa depan untuk dirinya sendiri. That the first one. Yang kedua, pemimpin masa depan itu buat dirinya ataupun di luar dirinya, syukur-syukur buat Indonesia. Itu tuh perlu melakukan syarat-syaratnya untuk dipenuhi. Itu aja. Syarat pertama yaitu respect. Jadi kita udah diskusi barusan itu udah. Jadi PPI itu jadikan wadah untuk saling respect. Nomor 2, PPI itu dijadikan wadah untuk sebuah wadah untuk exercise bagaimana mentransfer apa yang ada di kepala kita ke kepala orang lain. Dan bagaimana PPI menjadi wadah untuk apa yang ada di kepala orang itu bisa kita tangkap masuk ke kepala kita. Itu ada empati dan jadi respect itu lahir dari transfer knowledge, transfer information yang sangat mudah gitu. Ya udah jadi pemimpin pasti kalau udah menyampaikan ide-ide besarnya itu mudah dan menangkap ide-ide besar di kepalanya mudah diolah kemudian menjadi ide yang lebih besar lagi dan ditransfer. Dan itu syaratnya cuma respect kok.
respect terhadap kemanusiaan sehingga respect kepada orang lain. Mau dia low educated, mau high educated, mau kelas sosial seperti apapun, mau lulusan luar negeri atau tidak, mau ASN atau bukan, mau pejabat negara atau bukan. Akhirnya respect itu yang membuat karakter leader itu menjadi diterima dan menjadi leader beneran. Itu aja Mas. Makasih Mas Dian. San mau maaf ya terlalu banyak khutbah di hari Sabtu. Khutbah hari Sabtu. Tapi saya kira tadi cukup yang disampaikan dari Pak Luis, cukup apa ya, kalau misalnya bilang orang sekarang itu daging maksudnya udah cukup bisa menjawab bagaimana tentang tema yang kita hari ini sampaikan. Dan tadi kalau misalnya diambil poin yang dari 3 speaker, dari Pak Luis adalah respect, dari Pak Apoh don't estimate yourself, dari Mas Zafran adalah karakter, bagaimana kompetensi dan juga kompetensi dan juga karakter bisa menjadikan poin utama untuk membangun sebuah Indonesia Future Leader yang sebenarnya. Tak terasa ternyata ini kita bahas, ngobrol, diskusi dan talkshow ini udah sekitar 1 jam lebih. Sebelumnya dari saya terima kasih banyak besar-besarnya dari Pak Alwis Rustam, dari Pak Apoh Saragi dan juga Mas Zafran Ari yang sudah menyempatkan diskusi dengan siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, pesan-pesan disampaikan oleh PPI itu bisa menjadikan modal kita untuk bisa membangun Indonesia Future Leader dan Indonesia Emas 2045 yang cukup. Amin. Dan saya sebagai moderator juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam diskusi kali ini ataupun talkshow kali ini ada salah ucap kepada teman-teman peserta dan juga kepada para speaker. Untuk talkshow kali ini saya untuk selanjutnya mungkin bisa saya lemparkan lagi atau mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Aditya sebagai MC untuk dari acara kali ini. Dari saya cukup sekian dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan ke Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dian. Benar banget ya kata Pak Alwi Rustam. Hari ini kita kedatangan moderator yang luar biasa nih. Dan juga narasumber. Terima kasih banyak kepada Pak Alwis, Pak Apoh Saragi, dan juga Pak Zafran yang sudah memberikan materi yang benar-benar insightful banget. Dari awal sampai akhir isinya daging semua ya teman-teman semua. Oke, para hadirin sekalian, saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita menutup, mungkin kita bakal dokumentasi bersama-sama dulu. Mungkin untuk seluruh partisipan boleh untuk open cam, dan kita bakal mendokumentasikan untuk kegiatan siang hari ini. Oke, untuk foto bersama bisa langsung saya pandu dengan hitungan 3, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak para hadirin sekalian sebagai pembawa acara. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bima Arya, Bapak Alwi Rustam, Bapak Apoh Saragi, Bapak Faru Ibnu, Bapak Zafran Harif, dan juga Mas Dian yang sudah menyempatkan waktu di kala weekend untuk mengisi materi pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini. Saya Aditya Maulana Yahya, sebuah kehormatan bagi saya dapat menjadi pembawa acara pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada seluruh partisipan. Semoga kegiatan hari ini dapat diimplementasikan dan kita berharap bersama-sama semoga kedepannya semakin banyak nih orang Indonesia yang dapat berkuliah ke luar negeri. Sebagai pembawa acara, saya minta maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Satu quotes dari Wendell untuk menutup pada kegiatan kita siang hari ini. Nobody can discover the word for somebody else. Only when we discover it for ourselves, does it become grown and a common bond and wishes to be alone. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya.